Hai, welcome back di yang selanjutnya. Ini adalah webinar part 2 dan kita akan tunggu dulu Ibu Yuliago akan masuk bersama dengan kita. So, sama-sama teman-teman kita wait bentar ya supaya nanti semuanya bisa pada kumpul lagi di sini dan bareng-bareng kita akan mulai starting webinarnya ya. Welcome, halo semuanya. Ya, kita akan mulai kurang lebih saya kasih waktu sekitar 1 menit untuk kita connecting ulang ya semuanya supaya bisa masuk dan hopefully teman-teman yang lain juga bisa join ke sini supaya kita bisa sama-sama seruan bareng lagi. Dan saya akan coba invite lagi Ibu Yuliago ya. Setelah tadi koneksinya mungkin agak sedikit gangguan, tapi hopefully sekarang akan lancar dan baik semuanya. Halo, welcome semuanya. Thank you for joining again ya. So, kita akan mulai lagi sebentar lagi. Saya invite dulu seperti biasa Ibu Yuliago-nya. Sabar dulu ya Bapak Ibu ya. Teng 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 Yuliago. Acah. Oke. Invite sip bisa. So, Bapak Ibu banyak yang bilang nanya sama saya, Pak, kalau misalkan putus gimana? Ya sambungin lagi aja, ya kan? Kita nggak usah pusing, Bapak Ibu. Dalam hidup, Bapak Ibu, kita perlu untuk punya yang namanya satu hal, yaitu fleksibilitas, ya. Kalau misalkan ketemu sama namanya prospek, Bapak Ibu, terus kita udah sharing, kita udah jelasin segala macam, dia belum tertarik, nggak apa-apa. Saat itu mungkin kita belum punya cara buat bagaimana meyakinkan dia. Tapi kalau kita punya yang namanya fleksibilitas Bapak Ibu, kita bisa pakai cara yang berbeda Bapak Ibu untuk kita pada akhirnya akan bisa mengajak dia untuk bisa kerjasama sama kita. Ya, jadi salah satu kunci paling penting dalam kesuksesan, keberhasilan ada yang namanya fleksibilitas. Jadi kita perlu punya yang namanya fleksibilitas untuk kita bisa fleksibel Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan kita. So kapan kita perlu untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan, kita bisa melakukannya dengan cepat sehingga kita bisa benar-benar mencapai apa yang kita inginkan. So, goals besarnya itu yang paling penting. Jadi kalau kita mau ke sana, Bapak Ibu, ada berbagai jalur yang bisa kita lakukan, berbagai cara. Anda mau prospek satu orang, caranya mungkin ada banyak cara yang Anda bisa masuk, ya kan? Dia belum tertarik bisnis, Anda bisa sharingkan lewat produk. Kalau misalkan dia belum tertarik produk, dia bisa sharingkan lewat bisnis. Kalau misalkan belum tertarik keduanya, bisa di-sharingkan melalui mungkin personal development, pengembangan diri ya. Betapa banyak orang yang setelah bergabung sama MCI, hidupnya berubah banyak sekali, berubah total gitu ya. Baik, lebih sabar, lebih care, lebih sayang sama keluarga, lebih benar-benar menjadi manusia yang lebih baik lagi, Bapak Ibu. Itu adalah sebuah nilai yang mungkin nggak bisa didapatkan dengan apa ya di tempat yang lain gitu. Tapi di MCI Anda bisa mendapatkan. Halo. Ya, halo, welcome back Bu Yuliago. Hai Rio. Ya, tadi kita reconnecting dulu sebentar. Udah boleh pakai lagi tuh earphone-nya kalau misalkan udah ada. Wih, mantap. Oke. Suaranya udah oke, udah lancar. Suaranya ya? udah oke, udah lancar. Maaf ya. Maaf untuk signalnya yang kurang begitu oke. Nggak apa-apa, Dan Ci. kita Santai lanjut aja. lagi ya. Pokoknya have fun ya. Dan kalau di bawah semuanya Thank you seru, ya. asik dan menyenangkan ya, ini sederhana, ini mudah, ini menyenangkan dan seru dan asik. Ya, jadi kita akan bawain semuanya juga dengan keadaan yang happy. Jadi tadi aku baru cerita Bu Yuliago, dalam hidup itu kan kita perlu untuk punya yang namanya fleksibilitas. Jadi ketika ada tantangan, bukannya melihat itu sebagai hambatan, tapi bagaimana kita punya curiosity atau kita punya rasa penasaran untuk ini gue harus gimana nih untuk bisa melewati tantangan tersebut. Kalau misalkan ketemu prospek yang belum in sama kita dari bisnis, kita bisa masuk dari sisi produk bisnis belum in, misalkan bisa masuk dari sisi pengembangan diri atau dari manapun lah kita bisa masuk untuk istilahnya meyakinkan orang lain supaya bisa mau bekerja sama kita. Halo. So mungkin kita boleh starting starting lagi untuk sesi kedua bersama dengan Ibu Yuliago. Ya, jadi biar teman-teman semua starting lagi ya semuanya ya. Mantap, udah jelas banget sekarang. Thank you. Oke. Thank you Rio. Okay. Starting lagi aku, ya. Aku gelapin dulu, aku punya ya, mau minum dulu bentar. Oke. Oke, thank you. Lanjut. Nah, ini kemarin aku dapat slide tentang Mary Riana dan kemudian aku dapat ini. Kenapa kita harus tetap terus melangkah? Karena sekali aja kita berhenti, biasanya itu akan sulit untuk memulai kembali. Jadi sesulit apapun jangan pernah berhenti. Karena kenapa? Teman-teman pasti pernah ya ngayuh sepeda ya. Kalau misalnya ngayuh sepeda itu, kalau misalnya kita udah dalam kecepatan yang tinggi dan kemudian kita tiba-tiba berhenti total, nah itu berasa banget kan? Itu tadinya tinggi banget, udah nanjak cepet banget.
Tapi pas lagi kita berhenti, kita udah stop. Jadi teman-teman sama, bisnis MCI buat saya itu bisnis percepatan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi udah sedang tinggi-tingginya, jangan berhenti. Kadang-kadang banyak saya perhatiin kalau misalnya member udah tembus trip 1 Korea dan kemudian dia akan berhenti. Dia tidak akan mengejar lagi. Dia pikir kalau misalnya udah done ya udah selesai. Jadi dia udah nggak pergi prospek lagi, dia udah nggak pergi nyamperin orang lagi, dia udah jarang promosi. Biasanya promosinya itu kalau misalnya sebelum done trip itu dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi hampir setiap hari dia promosi. Tapi ketika dia sudah done trip, itu promosinya udah jadi berkurang. Promosinya jadi Promosinya jadi nggak dilaksanakan dengan baik. ya present. Jadi kalau misalnya teman-teman udah done trip, jangan pernah berhenti. Karena kenapa? Nanti akan menyesal. Yes, karena itu gulungan momentum ya. Kalau misalkan kita berhenti itu sangat bahaya. Kalau misalkan dari sisi rezeki, kalau misalkan bawah sadar seseorang dibiasakan untuk dia istilahnya menahan rezekinya keluar, itu akan itu akan secara otomatis akan ketahan lebih panjang lagi. Jadi kalau misalkan nanti udah ketahan, Bapak Ibu, itu sulit untuk dibikin lagi, dibangun momentumnya. Ya karena kita harus memulai lagi. Jadi kalau misalkan ibarat Anda mendorong sebuah bola gitu ya, ngegelinding, terus Anda berhenti, akan lebih susah. Tapi kalau misalkan Anda dorong terus, akan lebih mudah untuk ngegelinding terus, dan momentumnya akan terbentuk seperti itu. Iya, benar. Kenapa ya, Bu Yulia? Halo, sorry, koneksi aku agak low. Masih bagus kok semuanya. Lancarkan Sebentar saja. ya, tes lagi ya. Tes ya, udah. Oke. Oke, udah ya. Nah, Oke, udah. Oke. Nah, oke. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi dalam puncak-puncaknya, itu justru harus cepat. Karena waktu itu saya juga pernah ngalamin ketika saya dalam puncaknya, saya tiba-tiba berhenti karena kelahiran anak saya yang kedua. Saya mikir saya udah ada di zona nyaman dan saya udah dapetin semua, saya udah dapat pokoknya nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya udah dapat bertiket-tiket dan ya saya udah perlambat promosi, udah perlambat presentasi. Jadi saya mikir, saya kan baru punya anak, jadi saya butuh konsentrasi untuk merawat anak saya dan berbagai alasan lainnya. Dan ternyata seketika itu juga terjadi juga perlambatan di dalam timnya aku. Jadi makanya kenapa aku nggak pernah saranin kalau buat teman-teman itu berhenti ataupun sama sekali nggak bergerak. Karena aku sendiri udah ngerasain kalau misalnya kamu berhenti, itu akan berasa banget bahwa tim kamu juga akan ikut melambat. Karena kenapa? Tim kamu itu stalking kamu, tim kamu itu ngelihat kamu. Kalau misalnya kamu aktif, mereka pun akan aktif dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya saya ditanya sama teman-teman, Ci, gimana sih caranya ngaktifin grup yang bobo cantik atau mati suri? Saya selalu jawab, bina hubungan yang pertama, dan yang kedua, kamu harus aktif. Ketika kamu aktif, kamu pergi trip, mereka itu akan melihat. Mereka akan melihat bahwa tanpa mereka kita juga tetap bisa berangkat. Bahwa kita buktikan bahwa di bisnis ini MCI sama dengan bisnis saya sendiri. Nah, kemudian saya teringat sama satu hal, itu sebentar. Nah, ini tanggal ini 7 Februari 2016. Kalau buat teman-teman mungkin tanggal ini nggak berarti apa-apa, tapi buat saya tanggal ini membuat saya untuk move on, untuk membuat saya bergerak. Karena kenapa? Ini tanggal ini kalau teman-teman tahu ini adalah malam Imlek. Ketika malam Imlek ada seseorang yang telepon saya, ada top leader 001 yang telepon saya. Dan waktu itu top leader bilang sesuatu yang sangat mengejutkan saya. Waktu itu saya benar-benar dalam jalan-jalan pulang malam-malam itu beliau telepon saya dan memberitahukan suatu hal, dan itu kemudian membuat saya sangat shock.
Dan di situ malam-malam saya sama suami saya berpegangan tangan dan kita sedih banget. Kita udah nggak tahu mau ngomong apa karena ternyata ada sesuatu yang membuat saya yang ternyata dalam bisnis ini kita nggak boleh terlalu mengidolakan seseorang atau kita juga nggak boleh terlalu mengagungkan seseorang. Dan itu terjadi ke saya. Jadi pada tanggal 7 Februari saya cuma mikir mati. Gawat. Bisnis MCI saya udah stop nih di sini. Karena waktu itu ada seseorang yang pergi dan kemudian orang itu memang saya akuin saya pernah mengagumi beliau dan kemudian pas lagi saya tahu bahwa beliau itu ternyata melakukan sesuatu yang menurut saya agak jahat. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa saya cuma lihat ke muka anak saya dan saya berpikir masa depan saya di MCI bagaimana ya. Mungkin teman-teman pernah merasakan titik terendah dalam hidup teman-teman dan ketika teman-teman lagi bagus-bagusnya di bisnis MCI dan kemudian satu titik itu membuat teman-teman berpikir bahwa aduh udah abis nih saya udah nggak bisa lagi jalan di bisnis MCI udah nggak bisa lagi nih buat saya pernah merasakan titik itu dan saya melihat muka anak saya melihat impian saya waktu itu impian saya adalah membeli sebuah rumah dan saya berpikir itu adalah akhir dari dunia. Tapi kemudian Tuhan menyadarkan saya dan kemudian Tuhan membangkitkan saya. Di satu titik itu, ketika saya berpikir saya untuk berhenti, di satu titik itu, puji Tuhan, ada suami saya. Beliau sangat mendukung saya. Beliau bilang begini, kita stay di MCI. Kita tetap di MCI dan kita bergandengan tangan. Dan di situ saya merasa bahwa dukungan suami itu adalah yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi teman-teman, kalau misalnya sekarang teman-teman mungkin belum didukung sama suami, teman-teman jangan pernah kecewa. Tunjukin ke suami teman-teman bahwa teman-teman itu menjalankan bisnis MCI ini benar-benar serius, benar-benar sungguh-sungguh. Dan waktu itu suami saya benar-benar menjadi penopang saya nomor satu. Dan kedua, saya juga bersyukur banget. Di situ saya merasa bahwa saya bisa di bisnis MCI bukan karena siapa, bukan karena apa, tapi saya bisa di bisnis MCI karena saya sendiri yang mau dan niat untuk merubah kehidupan keluarga saya untuk menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, saya sadar bahwa di MCI saya bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa bisnis MCI itu adalah the number one for me. Saya mengingat kembali alasan kenapa saya mau menjalankan bisnis MCI. Dan waktu itu saya ingat bahwa alasan saya mau menjalankan bisnis MCI adalah karena saya mau memiliki rumah dan rumah impian saya belum selesai. Waktu itu rumah impian yang teman-teman lihat hari ini, waktu itu dalam proses masih KPR dan lagi dalam belum sama sekali pembangunan. Jadi saya berpikir saya tidak akan pernah berhenti, saya masih mau melanjutkan impian saya. Maka dari itu kenapa saya bilang impian itu sangat penting, karena impian itu adalah bahan bakar. Ketika teman-teman mau berhenti, impian itu ada di sana. Impian itu belum selesai. Jangan pernah tinggalkan impiannya. Dan kemudian impian saya selanjutnya adalah ya ini keluarga saya. Keluarga saya adalah sumber motivasi saya. Keluarga saya adalah seseorang yang menguatkan saya. Ketika saya menjalankan bisnis MCI ini, saya selalu melihat ke muka anak-anak saya. Saya selalu melihat ke muka suami saya bahwa saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Dan kalau boleh cerita sedikit, saya cukup bangga menjalankan bisnis MCI ini karena kenapa? Satu, bisnis ini dimulai dari kita, dari saya dan suami saya.
ini bukan bisnis warisan dari orang tua, ini bukan karena saya orang kaya lalu saya bisa memulai bisnis ini, bukan karena saya orang hebat saya sampai bisa beli rumah, saya sampai bisa beli rumah impian saya, sampai bisa beli mobil impian saya, bukan. Karena saya benar-benar original 100% dari bisnis MCI saya. Dari situ saya berpikir bahwa Tuhan, terima kasih banget sudah mengenalkan saya ke bisnis MCI. Terima kasih banget udah buat saya merasa bahwa saya berada di kendaraan yang tepat dan cepat, dan saya masih punya banyak sekali keinginan dan impian untuk memiliki kehidupan yang lebih baik bagi keluarga saya dan juga untuk tim-tim saya di bawah saya. Dan juga ketika kemarin Koryo juga ada cerita ya di Hong Kong, itu semua luar biasa banget kok. Ketika saya bisa bawa mertua saya pergi jalan-jalan, dan ketika waktu itu ada Shoni dengan testimoninya yang luar biasa banget, yang benar-benar menguatkan saya di trip Hong Kong kemarin. Dan yang seperti saya bilang, buat saya bisnis MCI itu adalah bisnis percepatan. Mulailah di saat orang lain sedang membuat alasan untuk menunda, dan teruslah berlari di saat orang lain mulai menyerah. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang ada di bisnis ini, sedang apapun yang teman-teman sedang hadapin, masalah apapun yang sedang teman-teman hadapin, jangan pernah menyerah. Karena kenapa? Ketika teman-teman sedang mengalami suatu masalah di bisnis ini, itu sebenarnya adalah ujian yang sedang Tuhan berikan. Itu sebenarnya adalah ujian di mana Tuhan pengen tahu sebesar apa sih niat kamu di bisnis MCI ini. Apa sih yang kamu mau di bisnis MCI ini? Kenapa sih kamu mau jalanin bisnis MCI ini? Dan kemudian kemarin ada penerima cash reward 500 juta yang baru ya, Ibu Jamilil. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah nonton videonya. Saya terharu banget ketika Ibu Jamilil bilang seperti ini. Reward 500 juta bukan untuk orang yang sempurna. Bukan buat orang yang gak pernah gagal. Tetapi reward 500 juta untuk mereka yang benar-benar mau berjuang, mereka yang benar-benar mau fokus, dan mereka yang benar-benar mau konsisten di bisnis MCI. Karena kenapa? Ibu Ilil ini saya kenal banget. Saya pertama kali ketemu beliau itu karena dia roommate dengan timnya saya, dan saya lihat perjuangannya beliau, dan ya saya tahu banget beliau sempat pernah pingin berhenti, dan ya akhirnya beliau kembali lagi. Jadi ada beberapa ketika di Facebook saya banyak lihat ya, banyak orang Wah, sinyalnya. promosinya sudah oke. Oke, udah bagus. Tiba-tiba entah kenapa mereka stop, mereka berhenti. Dan ya saya nggak tahu teman-teman. Saya nggak tahu permasalahan apa yang mungkin dihadapin oleh teman-teman ketika teman-teman jalan bisnis ini, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah ketika teman-teman sudah bagus jalannya untuk berpromosi, sudah bagus semuanya, tapi mungkin ada satu titik di mana ada masalah yang mungkin teman-teman hadapi. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Jangan pernah berpikir bahwa kita lahir dari dunia. Tapi coba teman-teman pikirkan bahwa itu sebenarnya ujian dari Tuhan untuk membuat teman-teman yakin dan percaya kepada diri sendiri, dan membuat teman-teman yakin dan percaya bahwa teman-teman bisa dan mampu untuk menjalankan bisnis MCI ini. Dan kemudian teman-teman yakin sekarang udah tanggal 31 Mei. Teman-teman tahu ya, tanggal 30 Juni kita sudah akan selesai. Berarti 1 bulan lagi, 1 month to go untuk ke bisnis MCI ini. Teman-teman kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Ini sedikit cerita dari Meryl Streep. Ini adalah foto dia ketika dia ada di dalam kereta.
Dan ini adalah perjalanan pulang dia dari sebuah audisi dari film King Kong, dan dia dikatakan bahwa dia terlalu jelek untuk mendapatkan bagian di film itu. Itu merupakan momen titik balik bagi dia, dan ini merupakan opini yang cukup hampir menghancurkan mimpi dia untuk menjadi sebuah artis, dan hampir saja dia melepaskan mimpi dia untuk menjadi seorang artis. Tetapi kemudian dia menarik nafas panjang dan dia berkata, maaf, saya pikir kamu berpikir bahwa saya terlalu jelek untuk film kamu, tetapi itu semua adalah opini di dalam lautan. Dari semua opini yang kamu bilang itu, banyak orang yang tidak akan bilang seperti itu kepada saya. Dan itu dia membuktikan bahwa itu adalah sebuah opini publik semata. Dan kemudian hari ini dia membuktikan bahwa dia mendapatkan 18 Academy Award. Jadi teman-teman, dia sama seperti saya. Pernah ada satu kejadian yang buat dia berhenti. Mungkin pernah juga satu kejadian yang buat teman-teman untuk berhenti di bisnis MCI ini. Tapi teman-teman pastikan bahwa apapun itu yang buat teman-teman mau berhenti, jangan pernah berhenti. Lalu kemudian buat target. Semakin banyak presentasi, semakin banyak yang closing. Aku mau cerita sedikit ya. Waktu itu trip MCI yang ketiga buat aku. Trip yang pertama itu adalah Thailand dan Dubai. Dan ketika trip Thailand dan Dubai itu saya benar-benar merasakan jatuh cinta dengan trip MCI. Dan kemudian next trip ketika diumumin, saya itu happy banget. Saya bahagia banget. Kayak teman-teman tahu nggak trip berikutnya kemana? Trip berikutnya itu ke Paris. Dan Paris itu adalah negara impiannya saya. Karena kenapa? Bagi saya, orang yang bisa pergi ke Paris itu adalah orang yang kaya. Dan saya bilang sama suami saya, kalau nanti kita sudah tua ya. Karena kenapa di pikiran saya, orang tua itu adalah orang yang kaya. Ketika kita sudah tua, kita pasti akan pergi ke Paris. Dan waktu itu saya berpikir, saya nggak akan mungkin pergi ke Paris dalam usia muda seperti sekarang. Karena ya itu, Paris adalah negara impian yang benar-benar kelihatannya tuh mahal dan fancy banget buat saya. Dan waktu itu MCI mewujudkannya. MCI memberikan kesempatan untuk pergi trip ke Paris. Dan waktu itu saya beli nano 5 biji. Saya beli nano 5 biji. Karena trip Paris itu saya berpikir saya harus dapat 10 tiket. Kenapa harus 10 tiket? Karena trip Paris itu butuh 2 tiket untuk satu orang. Dan waktu itu saya mau ngajak papa saya, mama saya, suami, anak, dan juga saya. Jadi saya butuh 10 tiket. Dan 10 tiket itu saya harus dapatkannya gimana? Saya pasang target. Waktu itu promo 4 bulan, saya lupa poinnya berapa. Tapi dalam hitungan saya, dalam target saya, itu adalah 1 hari saya harus closing. 1 hari saya harus done. Karena kenapa? Kalau saya mau dapat 10 tiket, 1 hari saya harus closing 1. 1 hari saya harus closing 1. Kalaupun hari ini saya nggak closing, besok saya harus closing minimal 2. Jadi saya harus menambal ketidak-closingan saya kemarin. Itu target yang saya buat. Dan waktu itu papa saya itu belum pernah pergi ke Paris, belum pernah pergi ke benua Eropa, dan papa saya happy banget waktu saya bilang, "Pak, nanti Yulia mau ajak papi ke Paris loh. Nanti Yulia mau ajak papa pergi ke Eropa bareng sama mama, bareng sama Yulia." Dan kemudian papa saya sangat senang sekali, papa saya sangat happy banget. Dan setiap hari papa selalu bilang seperti ini, "Yul, kapan kita ke Paris? Kapan kita ke Paris?" Dan aku bilang sama papa, "Pasti, Pak. Saya pasti ke Paris. Saya pasti ajak papa ke Paris." Dan kemudian waktu itu saya bilang saya beli 5 nano. Saya pinjamkan nano saya. Saya berpikir bahwa saya mau kasih orang coba nano-nano itu. Tapi kemudian teman-teman, sedikit tips dari aku, jangan pernah pinjamkan barang MCI. Karena kenapa?
nano itu saya pinjamkan ke orang, 5 nano itu kembali ke saya dalam kondisi rusak dan tidak terjadi closing satupun. Ketika saya tanyakan gimana pakai nano spray-nya, dan ternyata mereka tidak pakai dan mereka tidak menggunakannya. Jadi waktu itu saya berpikir, udah capek-capek saya beli 5 nano, saya pikir saya mau buat pinjemin ke orang biar cepat closing, tapi ternyata hasilnya malah sebaliknya. 5 nano itu kembali ke saya dalam keadaan rusak dan puji Tuhan tidak closing satupun. Yaitu membuat saya berpikir bahwa oh, berarti cara saya untuk meminjamkan produk MCI adalah salah. Jadi teman-teman, sedikit tips dari aku, jangan pernah pinjamkan. Paksa orang untuk beli. Demoin langsung ke orang tersebut. Berani bayar harga untuk nyamperin orang itu dan demoin on the spot. Lihat perbedaannya. Karena kenapa? Ketika kita demoin produk nano spray, itu akan terlihat banget bedanya. Ketika kita demoin produk nano spray, magic stick, glucola gel, dan juga serum, itu langsung kelihatan perbedaan yang akan terjadi di muka kita. Maka dari itu, daripada dipinjemin, mendingan teman-teman demoin langsung. Karena kenapa? Percuma dipinjemin. Ya Mbak, saya juga pernah pinjemin Bioglass. Saya pernah pinjemin Bioglass juga, dan kemudian pas lagi saya pinjemin Bioglass, terjadi lagi kejadian yang sama. Tidak closing, dan puji Tuhan Bioglassnya nggak kembali ke saya dalam keadaan pecah sih, tetap utuh. Tapi ya puji Tuhan nggak closing satupun. Tapi ya itu nggak masalah, karena ya yang penting adalah kita tetap niat baik. Niatnya adalah, awalnya adalah kita mau memberitahukan bahwa produk MCI itu produk yang wow factor. Saya tahu banget. Maka dari itu, daripada teman-teman pinjamin produk nano spray, Bioglass, magic stick, atau apapun itu, lebih baik teman-teman bayar harga untuk samperin orang itu, untuk datengin orang itu, dan kemudian teman-teman demoin langsung ke dia. Dan satu hal lagi, udah 2 hal ya. Dan 2 hal, ketika teman-teman datangin orang itu, teman-teman udah demoin, jangan lupa bawa produknya. Karena kenapa? Baru aja kejadian kemarin, saya udah closing on the spot harusnya, tapi saya nggak bawa produk, saya nggak bawa sama sekali produk yang dia mau. Jadi saya bilang, oke, besok saya anterin ya ke kamu ya jam 1 siang. Oh ya, oke. Dan kemudian teman-teman tahu, jam 12 siang dia WA saya, dia bilang seperti ini, sorry ya Yulia, saya cancel beli. Teman-teman tahu, saya kesel banget. Keselnya tuh di sini. Kenapa? Karena yaitu, saya pikir bahwa saya udah closing, saya udah diam-diam aja, saya nggak buru-buru kasih produknya. Jadi kalau sampai sudah terjadi closing, buru-buru kasih produknya, buru-buru suruh dia DP. Jangan kayak saya. Saya pikir ya udah dia pasti closing, dia pasti transfer saya besokan. Jadi ya itu. Ternyata pas lagi besokannya dia WA saya jam 1 siang, saya mau anterin, jam 12 siang dia bilang sama saya, maaf ya Yulia, saya cancel. Dan di situ saya merasa, aduh, saya telah melewatkan satu kesempatan karena saya tidak membawa produknya. Jadi waktu itu saya kenapa nggak berpikir bahwa masih sama-sama di Jakarta, masih dekat sama tempat tinggal saya, kenapa saya nggak berpikir untuk ya udah saya gojekin aja ke tempatnya. Waktu itu seharusnya saya berpikir ya teman-teman ya seperti itu, yaitu penyesalan selalu datang terlambat, jangan terlambat seperti saya. Yang pertama adalah jangan pernah pinjamkan produknya. Lebih baik teman-teman bayar harga untuk langsung demoin on the spot. Dan yang kedua, ketika teman-teman demoin, bawa minimal 1 paket. Paket apa aja terserah, bawa minimal 1 paket. Seenggak-enggaknya ketika teman-teman bawa 1 paket, misalnya teman-teman sudah bawa Bioglass atau teman-teman bawa pendan, dan kemudian dia sudah oke, dan kemudian dia mau, kasih aja dulu Bioglassnya, kasih aja dulu pendannya. Jadi urusan transfer bisa besokannya. Jadi jangan sampai menunda seperti saya. Jangan pernah menunda. Aduh, udah besok saya baru kirim. Saya udah pede banget. Elite Diamond boleh ya pede dikit ya. Jadi karena kepedean saya, akhirnya itu berujung yang tadinya sudah closing, akhirnya cancel closing.
Jadi itu tips untuk teman-teman jago closing. Jangan lupa demoin, jangan lupa langsung bawa produknya. Wajib. Nah, terus balik lagi tentang yang masalah Paris itu. Waktu itu saya berpromosi 1 hari minimal saya harus closing 1, dan saya berdoa kepada Tuhan bahwa saya benar-benar mau mengajak orang tua dan mengajak keluarga kecil saya untuk pergi ke Paris. Dan teman-teman tahu, bukan cuma 10 tiket yang saya dapatkan ketika saya mau pergi ke Paris. Tetapi teman-teman tahu, saya mendapatkan 12 tiket ketika saya mau pergi ke Paris itu. Mungkin teman-teman berpikir saya hebat. Enggak, sama sekali tidak. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya mau tunjukin hebat, tapi teman-teman, itulah kenapa saya jelaskan sekali lagi bahwa kalau teman-teman mau tembus trip 1, teman-teman harus buat target. Teman-teman harus hitung di awal. Seperti ini, kita Korea 19 kiri 19 kanan, berarti kita harus mendankan berapa? 34 paket. Memang kita nggak kerja sendiri. Nah, karena itu kita harus membantu tim kita untuk mendankan paket. Untuk seenggak-enggaknya dia itu balik modal. Karena ketika dia balik modal, otomatis teman-teman sudah ada 4 closingan. Minimal 4 closingan. Jadi, ini sisa 30 hari. Sedangkan kita harus dankan berapa? 34 paket. Ini berarti udah nggak bisa one day one promo, udah nggak bisa one day one closing. Teman-teman harus 2 days minimal 3 closingan. 2 hari sekali 3 closingan. Karena kenapa? 34 poin teman-teman. Jangan anggap enteng. Doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Saya yakin dan saya doakan buat teman-teman yang lagi berusaha untuk mendankan tiket Koreanya atau mendankan tiket kedua Turkinya. Saya berdoa bahwa teman-teman akan segera dan. Jangan lupa dipasang targetnya. Dan yang kedua, ingat, why? Kenapa kamu harus tembus Korea? Kenapa saya waktu itu harus tembus ke Eropa? Kenapa saya harus tembus ke Paris? Karena yaitu, Paris negara impian saya. Yang kedua, saya mau mengajak orang tua saya pergi ke Paris. Tapi teman-teman, saya mau cerita sedikit. Saya tidak berhasil pergi ke Paris bersama orang tua saya. Saya tidak berhasil pergi ke Paris bersama anak saya. Karena di pertengahan jalan, Tuhan berkata lain. Papa saya harus cuci darah. Papa saya sakit gagal ginjal. Dan waktu itu tidak memungkinkan untuk beliau untuk pergi ke Paris. Dan waktu itu saya sedih banget. Dan teman-teman tahu, penyesalan saya di bisnis MCI adalah saya tidak berhasil memberangkatkan papa saya untuk pergi jalan-jalan bersama saya, bersama MCI. Itu adalah penyesalan terbesar buat saya dalam menjalankan bisnis MCI ini, teman-teman. Saya menyesal banget. Saya menyesal saya nggak ajak papa saya. Saya menyesal bahwa waktu tidak akan pernah terulang. Bahwa orang tua kita tidak hidup panjang. Saya menyesal, teman-teman. Saya sangat menyesal. Papa saya masih ingat banget ketika beliau bilang sama saya, Yulia, kapan kita ke Paris? Yulia, kapan kita ke Paris? Jadi teman-teman, sayangin orang tua teman-teman selagi orang tua teman-teman masih sehat, selagi orang tua masih ada. Sayangi mereka, ajak mereka pergi trip, ajak mereka pergi jalan-jalan sama MCI. Karena buat teman-teman yang sudah pergi trip sama MCI, teman-teman tahu kan betapa enaknya trip kita. Dan betapa senangnya orang tua kita kalau kita ajak pergi jalan-jalan sama MCI. Selagi orang tua masih sehat, selagi orang tua masih ada,
ajak orang tua teman-teman untuk pergi trip bersama MCI. Karena kenapa? Orang tua kita mungkin umurnya tidak akan panjang seperti kita. Tapi ya itu, satu yang pasti. Trip MCI akan selalu menunggu teman-teman. Kalau teman-teman nggak dan sekarang, trip MCI akan menunggu. Tapi dankan trip MCI sekarang juga. Untuk keluarga teman-teman. Untuk orang tua teman-teman. Untuk anak teman-teman. Karena kenapa? Kita nggak tahu hidup kita mau berapa lama. Kita nggak tahu. Sebelum penyesalan datang terlambat seperti saya, segera dankan ya teman-teman. Janji ya sama saya, dankan Korea. Dankan Korea, dankan itu. Dankan itu. Saya punya satu video, bagus banget. Kita boleh ya tonton sama-sama. Sebentar. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Bikin mewek ya videonya ya. Ya, waktu saya bikin slide ini saya juga mewek banget. Karena ya tentang ayah, tentang bapak. Bapak saya udah meninggal. Pas anak saya kedua lahir, 6 hari kemudian beliau meninggal.
Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Saya nggak berhasil ajak beliau pergi. Saya sangat menyesal. Saya belum sempat membahagiakan beliau dengan hasil dari MCI. Tapi waktu itu pengobatan papa saya yang membutuhkan biaya banyak karena papa saya nggak punya asuransi saat itu berhasil memang saya bantu melalui bisnis MCI saya. Tapi teman-teman, selalu ada penyesalan dan selalu ada momen indah juga. Jadi bersyukur banget bonus MCI bisa kasih papa perawatan yang bagus, walaupun ya saya harus merelakan papa karena papa sudah berkali-kali bilang beliau udah nggak tahan, beliau sakit sekali. Dan ya itu apapun saat ini mungkin teman-teman punya orang tua masih sehat, masih hidup, harus ajak pergi. Dan ya kemarin saya cukup iri banget ya sama downline saya, Jenny Tan. Dia berhasil bawa papa mamanya pergi bertiga jalan-jalan. Saya iri banget, Jen. Iri banget. Saya nggak iri lihat yang lain, tapi saya iri ketika lihat member saya, ketika lihat orang bisa pergi bawa papa mamanya, pergi trip MCI. Jenitan itu sering tembus, tapi dia nggak pernah berangkat karena nggak dapat izin dari anak-anaknya. Dan kemudian kemarin itu waktu pergi ke Jepang, dia udah bilang sama saya dari jauh-jauh hari, iya yuk, saya pasti pergi ke bisnis MCI. Saya pasti pergi ke Jepang. Dan saya pergi sama papa mama saya. Bener ya Jen? Janji ya Jen ya? Iya yuk, janji. Aku pasti pergi sama papa mama aku. Lalu kemudian kemarin 6 Mei, dia membuktikan janjinya sama saya. Dia pergi trip Jepang sama papa mamanya. Dan ya teman-teman ya, sangat happy sekali teman-teman. Sangat happy sekali. Bisa bayangkan ya, kita pergi trip sama papa mama kita foto bertiga sama papa mama kita. Jadi teman-teman, pastiin teman-teman punya foto trip bertiga sama papa mama teman-teman. Punya foto trip sama keluarga teman-teman. Oke, jangan nangis lagi. Pastiin teman-teman tembus trip. Pastiin teman-teman punya foto trip honeymoon sama suami. Pastiin teman-teman punya foto trip bertiga sama orang tua. Pastiin teman-teman punya foto trip bareng-bareng sama anak-anak, bareng sama keluarga. Pastiin teman-teman punya foto trip itu semua. Karena kenapa? Percuma kita pergi trip kalau kita nggak bisa ajak orang yang kita sayang. Karena itu jangan cuma tembus 1 tiket, minimal 2, supaya kita bisa ajak keluarga kita untuk pergi bareng. Itu pasti the happiest moment in your life dan nggak akan pernah lupa. Dan teman-teman, saya jadi ingat waktu itu saya pernah ajak papa saya pergi ke nginep waktu Lebaran 3 tahun yang lalu. Lebaran 4 tahun yang lalu, tahun 2014, Lebaran tahun 2014, kita pergi nginep di Hotel Grand Indonesia. Teman-teman tahu ya kalau misalnya di hotel kalau Lebaran itu harganya mahal, tapi waktu itu saya berani bayar harga. Saya nabung dari bonus MCI saya. Saya pergi ajak papa mama saya pergi ke Hotel Grand Indonesia. Dan hotelnya bagus banget, itu hotel bintang 5. Dan kenapa saya pilih hotel itu? Karena itu next to the mall. Dan kemudian papa saya waktu itu dalam keadaan pakai kursi roda, jalan sudah agak susah.
tapi puji Tuhan masih bersemangat. Dan kita happy banget waktu itu. Kita main sepuasnya, kita pergi ke mall, dan kemudian papa saya, mama saya bilang sama saya, Yul, untungnya kita punya kenangan yang indah waktu kita pergi ke hotel. Puji Tuhan ya, papa saat itu masih sehat, masih bisa kita ajak pergi jalan-jalan. Teman-teman, itu adalah momen yang indah banget. Kalau nggak ada bonus dari MCI, mungkin saya nggak akan mau bayar hotel seharga hampir 3 juta satu malamnya. Saya mungkin mikir berulang kali untuk mau booking hotel seharga segitu. Tapi waktu itu saya nggak pernah mikir harga. Buat saya itu harga kedua, karena buat saya MCI menyediakan segalanya. Dan kemudian saya ajak orang tua saya. Waktu itu happy banget, senang banget. Dan ya itu, ucapan terima kasih dari orang tua mengalahkan segalanya. Jadi jangan lupa ya, buat target dan kemudian ajak keluarga untuk pergi. Oke. Next topic. Slide selanjutnya. Nah, ini saya suka banget, ini saya dapat. Pada akhirnya, yang menang adalah mereka yang menjalankan dengan konsisten apa yang sudah mereka pilih. Bukan mereka yang meledak-ledak di awal, kemudian melempem ketika ada hambatan, lalu menghilang. Banyak banget member di luar sana yang juga pernah janji sama saya, Ci, saya pasti tembus Korea. Tapi kemudian saya lihat usahanya. Ternyata usahanya tidak sebesar kemauan dia untuk tembus trip Korea. Dan kemudian ya seperti ini, sudah mau sebulan ya saya bisa lihat bahwa promosi aja nggak tiap hari, lalu kemudian presentasi juga nggak tiap hari, dan kemudian menggunakan produk MCI juga nggak rutin secara 3 kali. Ya udah, bagaimana mau tembus? Katanya di waktu awal promo semangat banget ya, meledak-ledak di awal, dan kemudian ingin banget tembus trip Korea. Tapi ya itu, pada akhirnya yang menang itu yang menjalankan dengan konsisten, menepati janjinya, benar-benar semangat, benar-benar mau, dan benar-benar niat. Bukan cuman melempem dan kemudian karena penolakan, karena ya udah nggak ada semangat dari diri sendiri, dan kemudian udah hilang semuanya. Karena kenapa? Motivator nomor 1 adalah diri kita sendiri. Ketika kita sendiri udah nggak semangat, kita sendiri udah berpikir udahlah saya nggak bakal dan ya udah, terjadilah sesuai perkataanmu. Ingat, perkataan adalah doa. Apa yang kamu ucapkan adalah doa. Jadi hati-hati terhadap perkataan. Perkatakanlah yang positif, perkatakanlah yang baik. Terus menerus yakin dan percaya terhadap diri sendiri, karena diri sendiri adalah motivator nomor 1. Percuma teman-teman mau lihat motivator Mary Riana, mau lihat motivator Bong Chandra atau apapun juga. Karena kenapa? Motivator hanyalah motivator. Mungkin teman-teman saat ini sedang lihat webinar, teman-teman bersemangat. Tapi kemudian besokannya teman-teman dilecehkan kembali, dan kemudian teman-teman melempem lagi. Dan kemudian teman-teman berpikir untuk berhenti lagi. Sudahlah, mungkin bisnis MCI sudah nggak sesuai untuk saya. Mungkin ya udahlah, sudah jalannya. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya untuk dan trip Korea. Salah. Bukan Tuhan yang menentukan teman-teman itu dan trip atau tidak. Tetapi bagaimana usahanya teman-teman itu menentukan apakah kamu akan dan atau tidak. Bagaimana kamu memotivasi diri kamu sendiri dan enggak melihat pelari lain. Enggak usah pusingin pelari lain. Dia usahanya sama tuh sama saya. Kok dia udah dan saya enggak? Tuh kan dia curang pasti. Pasti ini, pasti itu. Enggak usah pusingin pelari lain. Teman-teman pernah lihat kan lari maraton? Pernah nggak ketika kita lempar tongkat estafet, pernah nggak teman-teman lihat ketika orang lagi lari lempar tongkat operin tongkat estafet itu sambil noleh ke pemain lain?
Enggak kan? Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah satu, garis finish. Jadi ketika teman-teman mau serius sungguh-sungguh untuk mendankan trade teman-teman, fokus pada garis finish, fokus pada apa yang akan teman-teman dankan. Jangan pernah fokus pada hal yang lain. Karena teman-teman kenapa? Kalau teman-teman lihat pelari lain, kalau teman-teman gak semangat, percuma. Benar-benar percuma. Dan ingat, bayangkan foto kamu itu ada dalam frame-nya Korea. Bayangkan fotonya kamu itu ada di dalam frame-nya Turki. Dan bayangkan fotonya kamu itu ada di dalam frame-nya umroh. Karena kenapa? Menyerah itu rata-rata karena apa? Menyerah itu karena satu, bukan karena kerjanya yang berat, tapi karena hatinya yang berat. Kalau teman-teman sudah nggak mencintai, teman-teman udah nggak bahagia jalaninnya, udah berat hatinya, maka ya sudah, berat juga kerjanya teman-teman. Dan yang kedua, kalau bukan karena kerjanya yang susah, tapi kenapa? Karena hatinya yang udah bilang susah. Ya udah, kalau bilang ya udah susah lah tembus Korea, ya udah, seperti saya bilang, terjadilah sesuai perkataanmu, terjadilah sesuai imanmu. Apabila teman-teman bilang susah, terjadilah yang demikian. Dan yang ketiga, bukan karena capek kerja, tapi capek hati. Terus Ci, saya capek hati, tim saya nggak ada yang jalan. Aduh, saya capek hati, upline saya nggak pernah bantuin saya. Aduh, saya capek hati lah. Saya udah capek-capek promo, tapi dia joinnya sama orang lain. Aduh, saya capek hati lah. Saya udah capek-capek, udah dia bilang udah oke mau beli, tapi ternyata dia nggak jadi beli. Ya boleh, teman-teman silahkan menyerah. Itu pilihannya teman-teman. Upline cuma memberikan pengarahan. Saya di webinar kali ini cuma bisa bilang bahwa ketika teman-teman menyerah, lihat baik-baik poin yang sudah teman-teman perjuangkan dari awal. Dari 0 dan 0, mungkin saat ini poinnya masih 4 dan 3. 4 dan 3 itu udah tinggal sedikit lagi. 1 hari 1 closingan itu akan done pada tanggal 30 Juni 2018. Ini adalah sedikit cerita soal padi dan ilalang. Jangan menilai setiap harimu dengan panen yang kau tuai, namun dengan benih yang kau tanam. Jangan pernah nilai teman-teman. Mungkin teman-teman hari ini prospek orang. Mungkin hari ini prospek orang nggak closing. Teman-teman tahu yang namanya sales magic? Saya percaya sekali dengan yang namanya sales magic. Ketika teman-teman melakukan dengan sungguh-sungguh presentasi dan kemudian nggak closing, ketika udah jauh-jauh, misalnya dari Jakarta pergi ke Bekasi, jauh-jauh demoin produk tapi ternyata nggak closing, teman-teman tenang, sales magic suatu waktu akan terjadi. Tahu sales magic apa? Sales magic adalah seperti ini. Ketika udah pergi jauh-jauh dari Jakarta ke Bekasi, demoin produk MCI, dan ternyata orangnya nggak jadi mau beli, udah makan ongkos, udah makan waktu, udah makan biaya, dan ternyata nggak jadi closing. Tapi tiba-tiba besokannya ada yang inbox ke dalam Facebook teman-teman dan kemudian bilang, Yulia, saya mau ya beli 1 bioglass dan 1 biopendan yang ada yang kamu posting kemarin di Facebook. Itulah sales magic terjadi. Gak perlu baper, gak perlu bawa perasaan kalau gak ada yang like postingan kita. Gak usah pusing sama jumlah like, tapi pusinglah sama jumlah inbox. Karena kenapa? Yang gak nge-like itu pasti sering inbox. Belum tentu orang yang sering nge-like itu berarti dia akan inbox kita untuk belanja. Enggak. Tiba-tiba akan ada sales magic terjadi sama teman-teman. Dan saya juga doakan sales magic itu terjadi ke teman-teman. Karena kenapa? Sales magic itu pasti terjadi jika kita konsisten promosi. Promosi minimal 10 kali 1 hari dan presentasi minimal 1 kali sehari. Jangan pusingin. Kalau dari Jakarta ke Bekasi udah makan semuanya, makan waktu, makan biaya, makan ongkos atau apapun itu juga akan digantikan Tuhan dengan berkat yang lebih lagi. Karena kenapa? Seperti teman-teman tahu, ketika petani
menanam padi, petani nggak bisa mengharapkan yang ada itu padi aja. Akan ada tumbuh ilalang. Ketika teman-teman bermimpi untuk dan trip Korea, tiba-tiba di pertengahan jalan ada aja segala sesuatu yang akan menjadi ilalang-ilalang buat teman-teman. Akan banyak muncul segala macam cobaan di pertengahan jalan ketika teman-teman mau dan trip Korea. Itu bukan karena Tuhan yang tidak mengizinkan teman-teman untuk dan trip Korea, tapi itu merupakan ujian bagi teman-teman. Mau teman-teman ambil ilalang itu dan kemudian teman-teman buang, atau teman-teman biarkan ilalang itu tetap bersarang di dalam tubuh teman-teman. Itu pilihan dari teman-teman. Hidup ini pilihan. Teman-teman mau menyerah boleh, tapi ingat, petani tidak pernah menyerah. Kerja dari pagi sampai malam untuk menumbuhkan padi, dan kemudian hanya padi dengan kualitas terbaik, padi yang merunduk. Kenapa merunduk? Itu menandakan bahwa semakin kita sudah berhasil di bisnis ini, ingatlah, selalu rendah hati. Apabila kita sudah dan trip Korea, jangan sombong. Dan jangan berpikir ini sudah berakhir. Tapi inilah saatnya kita untuk rendah hati, untuk bantu tim kita untuk dan trip Korea sama seperti kita. Ini saatnya bagi kita untuk kejar tiket selanjutnya. Jadi jangan pernah berhenti. Cabut ilalangnya. Dan ingat kembali impiannya. Ingat kembali mau tembus Turki, mau naik balon udara. Ingat kembali ke Korea, mau sama-sama tim pergi jalan-jalan di Korea. Siapa tahu loh ketemu Lee Min Ho, kan nggak ada yang tahu, bener nggak? Siapa tahu rezeki anak soleha nggak akan pernah salah. Dan oke, untuk menutup webinar aku hari ini, aku mau ada satu video lagi.
Dan ini saya dapat satu quotes bagus banget dari Bunda Teresa. Dia berkata seperti ini. Ini kemarin juga di-share sama Mary Riana kemarin, dan ini cukup membuat saya sangat terkesan sekali. Beliau berkata seperti ini. Bunda Teresa berkata, orang sering keterlaluan, tidak logis, dan hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun, maafkanlah mereka. Bila engkau baik hati, bisa aja orang lain menuduhmu punya pamrih. Bagaimanapun, berbaik hatilah. Bila engkau sukses, engkau akan mendapatkan beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Bagaimanapun, jadilah sukses. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin orang lain akan menipumu. Bagaimanapun, jujur dan terbukalah. Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan orang lain hanya dalam waktu semalam. Bagaimanapun, bangunlah. Bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain jadi iri. Bagaimanapun, berbahagialah. Kebaikan yang kau lakukan hari ini, mungkin saja besok udah dilupakan orang. Bagaimanapun, berbuat baiklah. Bagaimanapun, berikanlah yang terbaik dari dirimu. Engkau lihat, akhirnya ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Bagaimanapun, ini bukan urusan antara engkau dan mereka. Jadi teman-teman, biarpun teman-teman suka dilecehkan, teman-teman suka diremehkan, mungkin teman-teman hari ini sudah capek prospek dari pagi sampai malam gak closing. Mungkin hari ini teman-teman memutuskan teman-teman untuk berhenti bekerja dan memulai bisnis MCI dengan penuh kekhawatiran. Teman-teman percayalah, apa yang kita tabur, asalkan itu kebaikan, akan mendatangkan kebaikan juga. Tetaplah berbuat baik. Karena kenapa? Tetaplah berbuat baik. Karena kamu akan menemukan orang baik. Dan jika kamu tidak beruntung, kamu akan ditemukan oleh orang baik. Jadi tetap berbuat baik. Jadi teman-teman tetap berikan yang terbaik. Tetap aja be the best of you. Keluarkan yang terbaik apapun itu. Mau teman-teman misalnya hari ini nggak closing pun, besok tetap promosi. Mau hari ini teman-teman ditolak 10 orang, besok tetap kasih. Karena kenapa? Tenang. Diamond yang indah itu berkilau setelah diasah. Jadi sekarang mungkin prosesnya buat teman-teman. Sekarang teman-teman sedang diasah sama Tuhan untuk menjadi diamond yang sangat indah. Jalanin prosesnya dengan cinta, jalanin prosesnya dengan bahagia. Karena kenapa? Kalau teman-teman gak bahagia, kalau teman-teman merasa minder, kalau teman-teman merasa teman-teman tidak baik, teman-teman ingat satu hal. Kamu adalah orang yang paling beruntung, karena kamu masih diberikan nafas oleh Tuhan. Sedangkan masih banyak orang lain di luar sana yang untuk bernafas pun butuh tabung oksigen. Jadi ingat, kamu orang yang sangat beruntung, kamu orang yang sangat istimewa, dan kamu adalah orang yang sangat luar biasa hebat. Ingat itu teman-teman, kamu orang yang beruntung, kamu orang yang istimewa, kamu orang yang luar biasa hebat. Karena itu yakin dan percaya 30 hari lagi. Saya doakan buat teman-teman yang benar-benar niat fokus dan konsisten untuk menjalankan bisnis MCI akan segera dan trip. Dan ingat selalu menabur kebaikan dimanapun juga. Walaupun banyak orang mungkin berbuat jahat sama kita, ingat apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Saya yakin dan percaya karena selama hampir 5 tahun lebih saya menjalankan bisnis MCI ini, saya melihat sendiri bagaimana saya dan juga para tim saya ketika mereka dijahatin orang, ternyata mereka dibaikin lagi. Dan ketika mereka dijahatin A, mereka kembali lagi dibaikin A. Jadi apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi tabur yang baik, tabur yang benar,
tabur yang hebat, tabur yang luar biasa. Karena ingat, kamu orang yang beruntung. Terus jalankan bisnis MCI dengan fokus dan konsisten. Sampai jumpa ya di Victory Seminar. Jangan lupa 12 Agustus 2018. Pembicaranya itu Ibu Olivia Lim. Beliau itu inspirasi saya banget dalam menjalankan bisnis MCI. Karena kenapa? Beliau ibu 3 anak. Beliau adalah orang yang berani bayar harga. Jauh-jauh pergi ke daerah tempat downline-nya berada. Dan ya, saya nggak sabar banget untuk menantikan ceritanya beliau. Dan pasti teman-teman juga kan. Oke, thank you buat teman-teman yang mau ikut webinar. Mungkin sekarang waktunya tanya jawab ya. Yoi, waktunya tanya jawab. Thank you, Ci. Tadi aku ngumpet dulu. Soalnya serius banget topiknya, jadi aku lebih baik ya keep blank ya, karena supaya teman-teman bisa lebih imersif sama pengalaman ketika di-sharingin sama Ibu Yulia Go ya. Very, very powerful. Ya, saya yakin sekali semua teman-teman yang belajar pada malam hari ini nggak akan sia-sia dan nggak akan rugi. Pasti ketika Anda mempraktekkan semua ilmu yang udah dikasih, semua tips-tipsnya, dan semua cerita kisah pengalaman. Karena teman-teman yang paling penting sebenarnya ketika kita di-sharingkan sebuah pengalaman yang baru, pengalaman orang lain, ya bagaimana dia bisa mencapai suatu keberhasilannya dengan segala perjuangannya dan punya frame-frame pemikiran atau pola-pola pikir yang terbaik yang dimiliki sehingga bisa mencapai keberhasilannya, dan kita akuisisi itu semua. Ketika kita menjalankan aktivitas kita, itu akan membantu sekali untuk kita mencapai goals kita lebih mudah gitu, karena kita jadi punya auranya, hasratnya itu berbeda dibandingkan sebelum kita nonton webinar ini. Saya yakin banget pasti teman-teman semua bisa mendapatkan sesuatu yang diambil dari webinar kali ini, dan bukan hanya sedikit tapi banyak sekali ya pengalaman yang begitu luar biasa. Ciulia, thank you banget ya. Awesome banget. Thank you. Jadi kalau dari ya bener banget nih yang kata Civera ya, webinar kemarin ngakak abis. Tuhan untuk webinar kali ini mewek abis katanya ya. Yes. Tapi bener loh Rio, aku ngerasa ada peristiwa yang aku tadi ada sebutin itu di situ Tuhan benar-benar ngomong sama saya bahwa jangan pernah berhenti di bisnis MCI karena hidup kamu akan menjadi berkat buat banyak orang. Yes. Jadi saya percaya banget bahwa ketika kita menjalankan bisnis ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, Tuhan akan memberikan kita berkat. Jangan pernah takut karena ya Rio mungkin udah ngerasain sendiri ya. Rio kan udah pasti lebih senior lah dari aku. Kalau mau cari uang di MCI itu mah udah bisa banget ya Rio ya. Udah pasti ya, kalau uang pasti kita dapetin di bisnis MCI. Tapi ya itu susah payah tidak akan menambahinya. Dalam arti kata adalah berkat itu udah Tuhan atur. Asalkan kita mau memberi berkat buat orang lain. Benar nggak? Kalau kita mau kita mau bikin tim kita lebih sukses, otomatis berkat itu akan datang dengan sendiri. Yes, menaburlah, karena ketika menabur Anda akan menuai ya, dan tuaiannya bisa ratusan kali lipat, ribuan kali lipat, dan Anda nggak akan pernah bisa ngecek ya kan. Jadi benar-benar istilahnya apa yang Anda berikan kepada nilai-nilai value kepada customer Anda, member Anda semuanya, kepada leader di bawah tim jaringan Anda. Setiap Anda memberikan nilai tambah kepada mereka, kehidupan mereka berubah, maka kehidupan Anda pun akan berubah. Itulah konsepnya ketika kita menerapkan bisnis di MCI, karena di sini kita semua sama-sama saling membantu mengembangkan diri kita, mengembangkan kehidupan ya. Soalnya kalau misalkan Anda datang pertama kali join di MCI dan Anda melewati sebuah proses sehingga mencapai seperti sekarang, Bapak Ibu udah lewatin 1 tahun, 2 tahun di MCI. Kalau Anda memang mengikuti ya, kayak 7 victorious person, salah satunya adalah belajar setiap hari selama 15 menit buat upgrade diri gitu ya. Itu sedikit. Itu akan membantu banget buat Anda meningkatkan kualitas kehidupan Anda, dan dalam 1 tahun Anda pasti sudah menjadi orang yang berbeda, karena 15 menit sehari aja sebenarnya itu kalau diakumulasi selama 1 tahun, Anda kalikan ya 365 dikali 15 menit ya, berarti ada 3.650 ditambah berapa tuh, 150. Ya banyak lah. Tapi itu emang benar banget. Yang namanya investasi dari leher ke atas itu benar-benar exactly.
luar biasa banget. Yes, dan ketika Anda belajar semua dari MCI itu udah di-provide dengan begitu banyak ya, seperti dari webinar, dari kelas-kelas training yang kita adakan ya, teman-teman bisa belajar. Victory Camp ya Rio ya, Victory Yoi, Camp. itu juga Victory kan membantu sekali buat ini. Woi, ada member yang diceburin nggak? Aku dong Oh diceburin. iya, mau diceburin ya Cia. Nanti next ya. Ya, seru banget. So, Bapak Ibu, kita bukan cuma belajar tentang bagaimana kita menghasilkan penghasilan yang lebih besar ya. Itu udah pasti lah. Tapi bonus-bonus yang lainnya tuh Itu juga banyak pasti. banget gitu ya, karena kita dapat kualitas Iya, kehidupan yang lebih baik, yang meningkat gitu ya. benar. Dan Anda ketika teman Anda nggak ketemu ya 3 bulan, 4 bulan aja, orang biasa kaget gitu. Wih, kok lu berubah banyak gitu Iya, ya. So, it's benar. advancing terus ya. Kita menjadi manusia yang lebih dibentuk lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari. Thank you banget Ibu Yulia, banyak banget pembelajarannya, saya yakin sekali. Dan teman-teman, kita akan buka sesi pertanyaan. Kalau mau tanya jawab silakan, karena pasti banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga dari dalam diri Anda. Tapi saya kasih peringatan dulu, warning ya, Hera, buat yang mau nanya ya. Jangan nanya di sini ya, Pak, kalau dibilang mahal jawabnya apa? aduh itu ya, kalau masalah mahal itu 99,99999% semua member di MCI itu pasti pernah ngalamin yang namanya dibilang mahal. Yes. Mahal itu relatif. Karena kenapa? Kalau dengan 2 juta sakit kanker payudara stadium 2A seperti Ibu Shoni bisa sembuh, apakah itu mahal? Jadi sebenarnya mahal atau enggak itu karena beliau itu belum tahu manfaatnya. Sama seperti kayak apa ya, kita tawarin bioglas, orang pikir cuma kaca doang, dan kemudian pasti orang bilang mahal. Karena kenapa? Dia nggak tahu manfaat yang ada di dalam bioglas itu. Cuman taunya cuman kaca doang, ganjelan, Ya. tutup gelas. Makanya kalau misalnya buat orang yang bilang mahal ya, sebenarnya tuh ya saran aku nih nomor 1 itu adalah demo. Karena kenapa? Ketika kita demo, dia bisa ngerasain sendiri. Itu bukan sugesti, bukan apa kan. Jadi bukan cuman kita ngomong doang. Jadi demo. Demo itu penting banget. Yes. Dan kasih testimoni bahwa itu semua berhasil di sayuran, di tumbuhan, di anak bayi, ya di hewan-hewan ya. Jadi mereka nggak bisa disugesti ya. Nggak mungkin ada sugesti tanamannya. Ya, kamu tumbuhlah yang tinggi, makin tinggi, makin hari makin tinggi. Ya, so oke. Kalau bilangnya nggak ada uang ya udah ya. Kalau misalnya kan saya udah bilang perkataan itu kan adalah doa. Kalau misalnya dia bilang nggak ada uang ya udah, selamanya dia nggak akan ada uang. Itu keren banget. Jadi selalu perkatakan yang positif. Benar nggak Korio? Kalau dia bilang nggak ada uang, wah hati-hati lo, doanya dikabulkan sama Tuhan lo. Ngomongnya nggak boleh gitu ya. Aduh, bahaya banget. Oke, nah ini ada yang mau nanya apa nih? Oke, kita lihat ya semuanya. Oke, ada pertanyaan. Coba sambil diintip, Ci. Udah didemoin, calon member masih belum yakin. Gimana tuh, Ci, katanya? Kenapa? Sorry, putus-putus. Ada yang bilang katanya awalnya bioglas, udah saya demoin tapi masih belum closing. Kira-kira mesti ngapain, Ci? Nggak kedengeran ya, Ci ya? Halo nggak, Ci? Hai, signalku lagi cantik lagi nih. Kalau nggak, Ci Yulia ambil aja dari sini. Ci Yulia mau jawab yang mana, silakan, Ci. Oke, aku lihat dulu ya. Sebentar. Yo, silakan teman-teman kirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Itu ada upline-nya Shoni tuh yang bilang, katanya Shoni juga awalnya bilang bioglas mahal, sekarang bilangnya dia cinta banget sama bioglas. Jadi ya itu, kalau misalnya orang udah ngerasain manfaatnya, dia pasti akan jatuh cinta sendiri. Oke. Bener banget, aku ngumpet bentar. Tips biar orang yang kita prospek nggak bisa nolak buat join. Waduh, itu pertanyaannya dalam banget ya. Yang bisa saya katakan adalah gimana caranya biar orang yang kita prospek itu nggak bisa nolak buat join adalah gimana caranya biar dia itu suka sama kamu.
Karena kalau dia suka sama kamu, otomatis dia pasti mau beli barang sama Waduh, kamu. aku godain sih. Dan kalau dia percaya sama kamu, dia akan melakukan bisnis sama kamu. Jadi apa? Yang penting adalah dia percaya dan kemudian suka. dia suka. Jadi gimana caranya buat dia bisa suka dan bisa percaya sama kamu, yaitu kamu yang tentuin sendiri. Itu tiap orang beda-beda ya. Digodain dulu. Kalau saya biasanya buat orang suka gimana ya? Saya banyak senyum. Jangan lupa loh, senyum itu powerful banget. Kalau misalnya lagi prospek orang, kitanya galak, terus udah gitu maksa-maksa, waduh, orangnya bukannya beli tapi malah kabur. Jadi kalau misalnya prospek orang itu banyak senyum, terus udah gitu banyak oh, ini satu hal yang saya belajar. Kalau kita prospek orang, ibarat kata kita lagi jala ikan ya. Kalau kita mau dapat ikan yang banyak, otomatis jalannya besar. Jadi otomatis ya gini, kalau misalnya kita mau ajak orang berbisnis, ya udah kita ajak dia makan. Setuju nggak? Tapi belum tentu juga kalau misalnya kita ajak dia makan dan kemudian kita pasti closing. Enggak. Cuman ya itu, kita jamu dia. Karena kenapa? Kita kan mau prospek dia. Jadi otomatis kita harus memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Supaya dia suka dulu sama kita. Waduh, disogok tuh makanan. Kalau misalnya kalau saya suka gadget kayak Koryo, berarti sogok gadget dulu ya. Wah, itu boleh dah. Kasih saya Samsung S9 baru, nanti saya beli bioglas 1 sama Bu Yulia Go ya. Gak usah pakai ID, gak apa-apa Bu, ID-nya boleh diambil. Itu mah bonus sehari meremelek. Ya nggak boleh ya kalau kasih barang ya Bapak Ibu ya, nanti diciduk. Nggak boleh nggak boleh kasih barang. Jadi kalau misalnya prospek orang itu maksudnya gini loh, maksudnya kita kan kadang-kadang suka prospek orang, kita janjian di tempat makan misalnya. Nah jadi kalau misalnya kita janjian di tempat makan ya mungkin ya kita bisa traktir dia makan dulu untuk awal, misalnya kita mau prospek dia. Karena kenapa? Kalau misalnya kita juga nggak mau bayar harga, ya otomatis ya gimana dia juga mau tertarik gitu untuk join sama Yes, kita. kalau saya bilang Intinya adalah nggak boleh pelit lah. kalau dari versi saya jala paling bagus, tadi kan Ibu Yulia gue ngebahas tentang jalanya perlu besar juga kalau mau nangkep besar. Ya Bapak Ibu, kalau jala bagi saya itu salah satu yang paling penting banget yang saya lihat tadi Ibu Yulia gue juga sempat sampaikan, yaitu adalah bicara tentang yang namanya sedia paket produk yang kita bawa. Jadi selain yang kita punya, kita perlu untuk bawa. Karena kalau misalkan kita bawa, Bapak Ibu, itu kayak jala kita sebenarnya. Karena begitu dia mau, bisa langsung yang tadi Ibu Yulia gue bilang, ketika ditunda aja 1 hari, orang bisa berubah pikiran. Tapi ketika memang dibawa, 1 jam loh. Cuma beda sebentar doang gitu kan, mereka udah bisa berubah pikiran. Tapi kalau kita bawa, stok langsung kita kasih, jebret, orang pasti langsung udah kalau udah closing ya udah closing di situ, di titik itu udah selesai gitu. Itu salah satu memperbesar jala Anda ya dengan melengkapi lini produk Anda ya, terutama yang sekarang lagi hot deal misalnya ya kan, paket bioglas misalkan kita kan wah itu harganya itu adalah promo paling kece banget selama aku jadi member MCI. Yes, gila. Itu nggak pernah tuh ada sejarahnya ya, dapat 4.500.000 Anda dapat bioglasnya kemarin, dapat 7 barang ya, jadi 2 bioglas besar, 4 bioglas kecil, sama 1 pendan. Gila itu, wow gitu, saya amazed banget. Ini saya sampai berkali-kali saya telepon Payo, ini beneran Pak bisa segini Pak? Katanya, iya beneran bro, hot deal. Katanya, ini serius nih, dapat barangnya total 7 biji, saya bilang. 2 bioglas besar, 4 bioglas kecil, sama 1 pendan, cuma 4.500.000 gitu. Saya sampai nanya berkali-kali, dia bilang bener gitu kan. Oh gila banget gitu kan, MCI nge-provide kita sampai ngasih promo yang begitu luar biasanya. Ya kalau Anda bisa stok aja 1 buat Anda ya, Anda bawa ketika Anda lagi prospek, itu sangat membantu sekali. Ini salah satu yang namanya ngelebarin jala Anda. Nah, untuk Anda mendapatkan sesuatu yang lebih, Bapak Ibu. Ya, itu ketika Anda mau closing, Anda sudah punya produk sendiri yang bisa Anda ini. So, Bu Yulia, ada pertanyaan. Oh ya, satu lagi. Oh ya. Kalau misalnya prospek orang itu harus diajak pacaran dulu. Waduh, jangan langsung kawin. Terus
ya jangan langsung ajak kawin karena kadang-kadang banyak banget member yang begitu ketemu langsung diajak kawin, bener nggak? Yes, yes, yes. Jadi Jadi kalau misalnya ada cara itu juga salah satunya untuk mengajak kawin. Atau juga Anda menunjukkan bahwa diri Anda adalah expert di bidangnya. Ya, benar, ketika Anda sangat expert sekali, sangat paham, misalnya contoh Anda dengar di Telegram yang bagaimana ngafal 14 mineral biogas, ya terus Anda bisa hafal nih ya, orang akan lebih impress ketika, walaupun Anda nggak ngerti itu satu persatu, ya elemennya nih apa aja sih ini kalau dijelasin, misalkan ferrioksida, apa sih itu ferrioksida, nggak ngerti juga, ya tapi ketika Anda ditanyain apa sih ini bagaimana bisa gini, oh ini terdiri dari 14 elemen, terus Anda sebutin satu-satu ya, langsung silikon oksida, aluminium oksida, ferrioksida, boron trioksida, ya. Ada sebutin semua nih, 14-14-nya semua ya sampai elemen jade dan lithium titanium gitu harus sebutin semua. pusing itu Ya pusing. orang udah noblong dulu gitu ya. Wah, ini orang canggih banget gitu. Sangat paham sekali sama apa yang dikerjakan. Itu kesan yang diterima ya. Jadi coba dengerin 14 mineral bioglas di audionya Telegram, ada yang waktu itu udah saya share ya, cuman setengah jam bisa langsung hafal. Nggak nyampe setengah jam ya, kalau nggak salah cuman 5 menit ya, 5 menit hafal elemen bioglas 14-14-nya. Ini yang saya sharingin di Vcam. Cuma kemarin katanya boleh nggak Pak di-share ke publik? Ya udah saya kasih kemarin di Telegram. Jadi pastikan untuk ada cek untuk bagaimana ngafalin 14 elemen bioglas langsung. Ketika Anda menjadi seorang expert, Bapak Ibu, orang akan impress gitu ya. Kalau misalkan Anda nonton kayak zaman dulu ada acara Take Me Out, Take Him Out gitu ya. Kan ketika sang yang di depan itu mereka nunjukin bahwa oh mereka sangat profesional, mereka kan seorang dokter yang sangat ahli gitu ya, mengoperasi bedah otak misalnya kayak dokter terawan gitu. Pasti kan yang pesertanya langsung gitu ya. Nah, jadi sama ketika Anda sangat profesional di Ini bidangnya, ya orang akan impress kepada Anda, mereka akan melihat bahwa oh ini orang memang sangat ahli sekali di bidangnya gitu, di MCI misalnya. Ya dengan cara apa ya? Dengan Anda menghafalkan misalkan seperti itu, Anda tahu paham sekali bagaimana cara kerjanya bioglas, cara kerja nanospray seperti apa, Anda bisa jelaskan ketika orang nanya tanpa Anda ragu, Bapak Ibu. Tanpa seperti ini kayaknya sih, nggak pakai kata kayaknya, tapi Anda langsung nyampein tes gitu ya. Saat Anda be an expert, Anda akan sangat mudah sekali untuk membina hubungan ya. Jadi belum kenal jangan ngajak kawin kalau kata Bu Iliago ya. Salah satunya biar kenalannya lebih cepat dan lebih mudah akrab, be an expert. So, ada pertanyaan berikutnya kayaknya yang mau dijawab sama Bu Iliago. Oke, tadi ada pertanyaan ada orang Marni ya, malu ngomong di depan, gimana caranya biar nggak malu? Buat saya harus dipaksa. Saya pernah paksa member saya, orangnya nggak berani ngomong, terus saya paksa dia buat demoin orang di tengah-tengah Central Park, tahu dong Mall Central Park, di tengah-tengah ramenya udah kayak apa tahu tuh yang Tribeca Park. Ya, dia saya suruh demoin nanospray, magic stick dan kawan-kawan. Koryo tahu dia megang bentar. Megangnya nyetrum. Dia megang magic stick nih ya, sampai gemetaran. Jadi kalau misalnya buat orang yang gimana biar bisa lancar ngomong, itu sebenarnya harus dilatih berdasarkan jam terbang. Dulu saya juga nggak bisa ngomong kayak begini, yang seperti tadi saya bilang, saya pernah ada VIP di Makassar, tim saya nonton dan kemudian dia bilang, kok Elite Diamond ngomongnya kayak begitu, katanya gitu. Ya wajar ya, namanya juga lagi belajar buat bawain VIP, waktu itu masih VIP produk, masih baru banget, baru tampil sekitar 1, 2, 3 kali, jadi ya masih ngomongnya belepotan. Nah udah ya, kalau sekarang kalau ngomong udah nggak pernah berhenti. Jadi ya itu harus perbanyak jam terbang. Ngomong belepotan aja di Elite Diamond ya, itu gilanya MCI ini. Terus udah gitu gimana caranya senyum kalau misalnya di online? Itu kan ada emoticon ya, jadi kita harus sering-sering kasih emoticon kayak Mr. Smile, love gitu, terus udah gitu kayak senyum gitu. Jadi kenapa? Karena saya itu dulu sering banget dibilang sama orang jutek dan galak, apalagi ngeliat muka saya katanya jutek dan galak ya kan.
Jadi terus kalau misalnya di WhatsApp itu saya orangnya tipikal orang yang praktis. Jadi istilahnya jawab ya udah, dia nanya apa ya saya jawab apa. Dan banyak orang yang komplain, dia bilang katanya kok ditanyain kok judes banget sih sis. Nah itu. Jadi kadang-kadang gimana caranya biar kita senyum di kalau misalnya online, ya kasih emoticon senyum dan jawabnya dengan lebih sabar kalau katanya Pak Ya, Yohanes. ya, ya. Penting banget ya. Jadi untuk benar-benar Penting banget ya. istilahnya kita beramah tamah juga sama calon member ya, supaya benar-benar juga bisa mengakrabkan diri dengan lebih mudah ya, dan itu poin-poin yang penting sekali. So sambil Ibu Yulia memilih lagi siap jawaban-jawaban apa dari pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dijawab ya, jadi teman-teman pasti bisa banyak belajar ya dari selama kurang lebih udah hampir udah 2 jam ya tanpa disadari ya. Tadi kan start jam 8 lewat ya, sekarang udah jam setengah 11. Wow, gila teman-teman, thank you banget ya yang masih belajar sampai jam segini. Ya, thank you banget ya buat teman-teman ya. Ini aku lagi banyak banget ya apa pertanyaannya, aku jadi bingung nih. Kalau untuk pertanyaan tentang yang apa terapi, sorry ya aku nggak bisa jawab di sini karena kalau misalnya terapi itu aku mesti lihat buku catatan, takut salah. Jadi kalau untuk yang terapi aku mohon maaf aku nggak bisa jawab di sini. Nah, terus kalau misalnya untuk apa mana lagi ya tadi ya, sorry. Kalau offline bawa produknya biar langsung closing kasih barang. Nah kalau lewat offline, maksudnya mungkin lewat online gimana ya? Tadi udah mau transfer last minute katanya suami nggak bolehin, lalu oke. Jadi kalau misalnya buat online itu saya sarankan adalah sering follow up. Karena kebanyakan 90% kegagalan online itu karena kita lupa follow up. Dan kalau misalnya memang dia udah apa ya alasannya macam-macam, terus udah gitu ya apa ntar A ntar B ntar C, ya udah menurut saya next aja, nggak usah terfokus sama satu orang yang seperti itu. Karena kenapa, ketika kita fokus sama aura negatif jadinya malah kita negatif terus. Jadi mendingan kita cari next target, next prospekan yang butuh produk MCI. Karena kenapa, ketika kita berpikir bahwa setiap orang pasti butuh produk MCI, nanti Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang butuh produk MCI itu ke kita. Yes. Karena Nah kalau seperti closing prasangka tapi umatnya ya. enggak, ya kalau terus closing tapi nggak kredit gimana tuh? Ya itu, kalau misalnya dia bilang dia nggak ada duit, dia bilang itu produknya mahal, ya udah. Kalau misalnya cara demo atau apapun juga nggak ngefek, ya udah. Menurut saya dia saat ini belum tertarik dengan produknya dan dia belum tahu manfaatnya. Jadi menurut saya kalau misalnya kamu memang berat di kredit, ya jangan. Yang penting jalanin dengan happy, jalanin dengan bahagia. Bagaimana membuat perkembangan jaringan bisa super cepat? Wah, Hera itu perkembangan jaringannya udah super duper cepat loh menurut saya. Yang pasti adalah perkembangan jaringan kalau super cepat itu otomatis banyak juga masalah di dalam jaringan. Benar nggak Koryo? Karena otomatis apa, member kan semakin banyak, dari member baru apa segala macam. Nah itu gimana caranya biar mereka itu cepat? Yaitu juga kitanya juga mesti ekstra lebih cepat. Jadi ibaratnya kalau misalnya dia larinya kayak leopard, kita harus larinya kayak baby leopard. Baby leopard kan larinya kan lebih kencang daripada maminya ya. Ya, jadi kita harus mengikuti ritmenya tim kita. Jadi kalau misalnya dia cepat, kita juga harus lebih cepat daripada dia. Kayak waktu itu saya pernah dikomplain sama member saya karena saya lama bales. Mereka bilang kok balesnya lama banget sih Ci, apa closingan saya jadi nggak itu dong. Nah itu dia, kadang-kadang susah juga ya kalau misalnya punya member yang agak apa ya, dikit-dikit nanya gitu kan, karena mungkin ya mereka mungkin memang belum tahu. Jadi ya kita harus ekstra sabar. Karena di bisnis MCI itu jujur aja ini bisnis manusia, 1001 macam karakter manusia. Ada yang bisa digalakin, ada yang nggak bisa digalakin. Jadi ya itu tergantung bagaimana kita bina hubungan sama dia. Lama-lama akan kelihatan kok. Terus udah gitu beda-beda ya karakternya setiap orang ya, ketemunya lain. Beda-beda banget. Ada satu. Koryo pasti
Oreo pasti udah ngerasain nih, jaringannya kan udah gede banget nih, pasti tahu dong. Yes, yes, yes. Aku pernah loh sampai downline aku tuh kesel banget sama aku karena ya itu akunya lama bales itu satu, terus yang kedua karena aku dibilangnya jutek. Kadang-kadang kalau misalnya kita chatting by WhatsApp itu kan beda ya sama kita ketemu langsung. Yes. Saya aslinya baik kok, murah hati Cia sih. dan sering Suka senyum. traktir lagi ya, Cia? Aku mau dong. Iya ya. Bisa aja. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan yang tadi menambahin yang tadi tentang kalau misalkan gimana kita juga membantu untuk lebih cepat ya, yaitu bagaimana kita membantu memfasilitasi mereka dengan lebih baik, yaitu dengan kita belajar untuk bisa kita juga sharekan kepada mereka. Karena kita di sini kan 7 kebiasaan victorious person lagi ya, balik lagi ya. 15 menit upgrade diri, terus kita buat apa upgrade diri dengan tujuan bahwa kita ingin juga meningkatkan kualitas hidup member-member kita juga, dan kita bisa bantu sharing mereka untuk tips-tips supaya mereka bisa lebih cepat growing bisnisnya ya, jadi berkembang. Dan untuk mereka bisa berkembang, yang terpenting adalah kita juga perlu untuk ngecas ya perkembangan diri kita, bukan hanya tentang mindset, mindframe, tapi juga tentang skill kita yang tadi be an expert. Be an expert itu bukan cuman pola pikir yang dibenerin, nggak semuanya itu juga ya, karena memang pola pikir sangat penting sekali Bapak Ibu, tapi skill juga penting. Ibaratnya begini, saya nggak bisa berenang Bapak Ibu, nggak punya cara berenang, nggak ngerti berenang, tapi mindset, wah saya pasti bisa berenang, terus saya terjun ke kolam, blebeb, besok udah langsung mati itu kayaknya. Ya jangan saya ya, orang lain anggap si Bapak X gitu ya. Jangan, contohnya jangan saya. Ya anggap Bapak X begitu gitu ya. Bisa berenang, pasti bisa berenang. Ya, nyembur, nggak bakalan ini, pasti tetap bisa berenang gitu ya. Terus dia nyembur, plung, matilah dia Bapak Ibu. Ya, karena nggak punya skillnya. Skillnya perlu dicas juga Bapak Ibu. Belajar, datang ke ke training kita ya. Ada banyak ke ya, VIP. segala macam. Ulang lagi VIP ya, belajar lagi, lihat cara langsung downline. Benar. Ketika lagi habis selesai VIP, bangun grup meeting yang bikin lingkaran, Anda lihat cara bagaimana upline bikin circle, apa aja yang di ngomongin, coba dilakukan, ditirukan gitu ya. Karena kita belajar dari kita melihat, dari kita praktek Bapak Ibu, bukan hanya bicara tentang mind frame-nya doang yang wah dengan bisa gitu, cobain langsung jeblos aja gitu ya, nggak kayak gitu ya. Presentasi sehari 1 kali ya, 10 kali share tentang produk MCI, bukan berarti setiap hari cuman share tanpa ada isinya, tanpa kita upgrade diri, tanpa kita meningkatkan kualitas apa yang kita share, tanpa kita meningkatkan kualitas presentasi kita, itu bubar Bapak Ibu. Tadi Bu Yulia udah menyampaikan. Kalau misalnya online jangan suka kopas. Nah, jangan cuman kopas doang, tapi benar-benar mesti dikasih sentuhan touch-nya kita, personal touch-nya kita. Ya. Betul. Bukan cuman sekedar mindset positive thinking, tapi juga kualitas diri kita yang perlu ditingkatkan. Ini hati-hati Bapak Ibu ya, karena banyak orang yang kayak gitu. Yang penting ini aja kok, cobain dulu. Ya cobain oke, ya that's a great frame ya untuk benar-benar cobain, tapi kita juga perlu ningkatin gitu skill kita, cara kita presentasi seperti apa, konsultasi sama upline itu penting banget. 7 victorious person salah satunya ya, konsultasi ya itu di 3 verifikasi, konsultasi, no cross lining ya. Konsultasi Bapak Ibu untuk ditanyain kita kira-kira Pak yang saya lakukan ketika dengan cara presentasi seperti ini, cara demo seperti ini, yang tadi Ibu Yuliago langsung nemenin. Oke, kamu demo langsung di tempat, langsung dilihat sama Ibu Yuliago. Ini orang bener apa salah demonya? Kalau salah tapi positive thinking Pak, ini bisa. Ya yang lu lakuin salah. Terus habis itu komplain, Pak saya udah prospek 20 orang, kok belum closing? Lah iya lu lakuinnya kayak gimana cuy, bukan cuman soal mindsetnya doang, positive thinking lakukan bisa, nggak juga. Kalau Anda nggak belajar berenangnya, Anda tidak akan pernah bisa berenang. Ya, jadi ada perlu. Tapi itu bener loh Koryo, kalau misalnya kita mau belajar demo, itu memang harus ditemenin sama upline aktif yang upline aktif terdekat. Yes. Jadi ya itu member aku kan yang belajar demo itu dia kan gemeteran kan. Pokoknya aku pas dia lagi demo aku nggak pernah bilang dia salah. Pokoknya dia ngelakuin apa aku bilang bener aja pokoknya. Karena kenapa? Dia kan namanya juga lagi belajar. Kalau misalnya kita makin bikin dia down, dia makin
apa namanya ya, makin baper lagi Iya, kan. Jadi ya aku bilang bener. yes. Jadi pas lagi dia udah lagi sesinya dia gini kan, dia pasti otomatis nanya, kayak gini bener gak Ci? Nah itu ketika dia nanya aku baru bilang, nah yang bener tuh begini. Nah ayo coba kamu giniin dikit. Nah itu coba mulai kelihatan kan bedanya. Oh iya Yes. bener juga ya. Nah dari situ baru mulai dikit-dikit. Benar banget. Terus udah gitu apa, rata-rata di sini pertanyaannya itu ya soal masalah uang nih. Udah dibahas ya tadi ya sama kita ya. Betul, betul. Iya kan? Kalau kalau misalkan masalah uang, Bapak Ibu tinggal tentang nilai, tentang value, Bapak Ibu. Kalau mereka teredukasi, pasti mereka akan beli. Ya, kalau perempuan aja biasa bisa beli tas sampai 100 juta gitu ya. Itu kan orang kadang-kadang, hah? Beli tas 100 juta gitu ya. Tapi ya tetap aja laku, Bapak Ibu, ya kan? Beli beli bahan pinggang yang 15 juta, beli beli Iya. ya kalau kalau masuk akal. Pengalaman pribadi nih kayaknya, pengalaman Iya, kalau pribadi. masuk akal logika orang ya laki-laki nggak ini nggak kok ngapain gitu ya. Tapi kalau laki-laki juga sama, mereka biasnya di yang lain Bapak Ibu ya ganti velg mobil gitu ya, 50 juta ganti velg mobil doang gitu. Terus yang cewek bingung, itu apa Untuk bedanya velg untuk mobil yang suaminya itu sama kayaknya yang satu lagi begitu kan? Ya kayaknya sama aja gitu kan. Kalau cowok yang lihat itu apa bedanya tas yang ini sama yang kemarin misalnya ya kan kayaknya sama aja tapi tetap aja dibeli gitu ya karena apa mereka mencari value Bapak Ibu mungkin cari akses sosialnya cari kerennya cari pokoknya ada nilai tambah yang mereka bisa lihat disitulah mereka akan membeli disitulah mereka akan keluar uang ya dan kalau misalkan mereka bisa melihat value-nya ya intinya adalah value yang kita kasih bisa kita bantu mereka melihat jelas disitulah mereka akan berani keluar uangnya itu kalau dari aku tipsnya ya. Ibaratnya kayak misalkan bolpen ya. Kalau orang beli beli bolpen gitu Bapak Ibu ya ya biasa beli yang ya 5.000, 10.000 mahal banget bolpen 10.000 gitu ya. Tapi ya kalau misalkan kayak tas lah, ada tasnya yang mahal, ada bolpen juga yang mahal, ya kan? Kalau Anda cek ini yang Montblanc yang ada diamondnya di sini segede gini, tua ini udah langka banget. Anda kalau cari harganya udah kayak iPhone X sendiri, cuman bolpen doang gitu ya. Jadi ya limited ya. ada setiap orang punya kalau misalkan mereka punya value-nya menemukan nilainya masing-masing, ya mereka juga akan berani untuk istilahnya mengeluarkan biaya untuk itu gitu ya, menukarkan dengan value yang mereka lihat. Ya, tinggal bagaimana Anda menyampaikan value-nya, nilainya. Ketika value-nya ini mereka terima, ya nilainya mereka terima, ya jadi mereka akan menukarkan dengan yang mereka miliki untuk benefit tersebut, untuk manfaat tersebut. Jadi kita perlu untuk bisa banyak menjelaskan tentang nilai. Misalkan bioglas, efek nilainya itu kemana saja, ya kan? Kalau pakai bioglas, apa pentingnya? Oke, misalkan kita bicara tentang keluarganya, anak, ya istri, suami, ayah, ibu misalnya, ya anak itu bisa lebih sehat, dia belajar lebih enak pasti kalau misalkan otaknya lebih sehat, lebih bersih, tubuhnya lebih baik, lebih berenergi, pasti pelajaran akan meningkat sendiri dengan nilai yang lebih bagus karena tubuhnya sehat. Orang tua bisa bekerja dengan lebih baik, ya kan? Istri bisa lebih efektif, misalkan apa. Pokoknya selalu pencabangannya akan sangat banyak sekali. Semakin banyak value yang bisa Anda berikan, semakin orang akan ngeh bahwa ini nilainya banyak sekali yang bisa mereka dapatkan dari sebuah produk dan ditukar hanya dengan nilai 3 juta ya 2 juta ya misalkan dengan bioglas itu jadi sangat murah sekali ditukarkan dengan semua kesehatan yang bisa diberikan sekeluarga dipakai rame-rame dan dipakai jangka panjang bukan cuma beli saat ini nanti mesti beli lagi bulan depan enggak bioglas bisa dipakai terus-terusan gitu kan dipakai sekeluarga Betul. satu family bisa sehat why not cuma 2 juta jadi kecil nilainya karena dibandingkan value-nya yang besar. Nah biasa orang belum jelasin value udah ditanya berapa harganya 2 juta langsung kok mahal banget bisa apa gitu kan belum dijelasin orang udah tutup duluan ya makanya perlu untuk dijelaskan so that's one of the story about value tentang nilai ya nilai Kalau kalau aku sih biasa kalau misalnya ditanya nih, misalnya dia nanya kan harga yes. kan. Aku biasa balikin dulu tanya sama dia. Kamu butuh nggak gitu. Kalau misalnya kamu butuh, harga pasti nggak akan jadi masalah buat kamu. Aku pasti tanya begitu dulu. Kamu tergantung kamu butuh nggak.
Dan aku yakin kamu pasti butuh produk Yes, ini. yes. Karena kenapa? Aku sendiri udah ngerasain produknya bagus banget ya aku. Betul. Tadi ada pertanyaan bagus banget. Dia nanya prospek yang bagus itu gimana? Via chatting, via telepon, atau via apa? Prospek yang bagus itu adalah yang dilakukan via apapun. Jadi ya itu, nggak usah milih mau via telepon, mau via online, via apa, semua via bagus. Via bagus. Jadi jangan pernah mikir, maksudnya cari yang paling bagus via apa, enggak. Pokoknya ya itu, kita prospek sebanyak-banyaknya. Ibarat kata kita sedang menebar anak panah, kita nggak tahu sampai ke target kita itu yang mana. Jadi semakin banyak mencoba, trial and error, nanti akan ketahuan. Bener nggak tuh? Yes, yes. Nah, terus upline-nya jauh, jadi nggak bisa nemenin. Aduh, member MCI sekarang tuh sangat beruntung sekali loh. Karena kenapa? Demo Bioglas itu udah ada banyak banget di YouTube, di member areanya MCI, terus udah gitu di Telegram juga sering banget ya penjelasan. Kalau dulu zaman saya 2013 join MCI, waduh, itu demo Pendan Aura atau Pendan Aura aja saya nggak ngerti loh. Dan sekarang makanya saya tuh ngiri banget sama member sekarang, karena member sekarang itu dapat informasi tuh gampang banget dan cepet banget. Cuman ya itu, member sekarang biarpun udah punya handphone keren-keren, tapi banyak saya temuin belum download Telegram, belum nggak dipakai, semuanya dimaksimalisasi. Kalau Tuhan udah kasih teman-teman dititipin sesuatu yang bagus sama kita, tapi kita nggak manfaatkan dengan baik, alangkah sangat sayangnya. Itu yang disebut dengan mubazir, karena itu perlu banget untuk benar-benar dipakai. Iya, padahal kan sekarang kan kita bonus udah nggak via SMS, bonus kita kan sekarang udah di aplikasinya MCI World, udah lebih keren lagi dan udah lebih modern banget. Yes, udah canggih ya Ci, ada aplikasi segala ya. Iya. Zaman dulu mana ada. Macam-macam karakter orang, Mbak Yul, dihadapi di lapangan luar biasa. Yes, benar, banyak banget soalnya. Saya sudah ada Telegram, boleh dong Ci bisa bergabung. Boleh gabung aja di Telegram MCI VSN, yaitu di Victory System Network ya. Ada masukin di situ T.me/Victory System Network, bisa belajar di sana. Ya, ada banyak banget tentang tips-tips untuk benar, semuanya ada di sana. Ada sekitar sekarang mungkin 280 kemarin ya. Jadi banyak banget Bapak Ibu. Kalau seminggu dibahas satu, nggak akan habis itu dalam setahun gitu ya. Bisa untuk 3 tahun ke depan. Terus ya gitu, sering banget aku dapat pertanyaan tuh, Koryo. Ya. Aku grup meeting bingung Ci, bahasnya apa. Nah itu, bahas yang di Telegram kan bisa banget ya. Oh iya, ambil aja, topiknya banyak kok. Ya, super banyak. Aduh, itu topiknya keren-keren, bisa dengerin suaranya Koryo langsung, suaranya Ko Wendy langsung. Ya, sama suaranya Ciulia ditunggu ya. Kayaknya semuanya pada penasaran pasti ya, kalau Ciulia bawa di Telegram pasti bagus-bagus juga ya. Jadi kita akan sama-sama ini. Kalau yang mau silakan klik love dan like ya. Sekalian tulis itu Cici saya mau gitu ya. Biar kompori. Aduh, Mbak Yulia, hai dijebak. Halo Mbak. Ditunggu Ci. Ini kayaknya tembakan langsung nih buat aku. Iya, aku pasti kan udah pada nungguin semuanya. Bener gak teman-teman? Bener kan? Iya. Mantap, langsung dari door. Ditunggu Ci. Oke, siap 86 Koryo. Mantap. Ya, kasihlah minimal 10 materi kan enak jadinya. Oke. Beres lah. Oke. Sip. Ya, keren banget. Saya yakin teman-teman semua pasti belajar banyak hari ini. Dan mungkin aku rasa udah boleh di-close abis ini. Ini pertanyaan terakhir yang akan dijawab sama Ibu Yulia Go. Karena saya juga nggak tega. Beliau dari tadi selama 2,5 jam nangkring di atas genteng rumahnya. Ya. Walaupun rumahnya keren, tapi di lantai 3, dingin-dingin malam-malam, kena angin-anginan. Saya nggak terlalu tega untuk menyiksa beliau lebih lama lagi ya. Bapak Ibu Anda semua sungguh beruntung ya. Beliau sangat berdedikasi sekali untuk memberikan yang terbaik buat kita semua ya, karena buat ngejar sinyal sampai naik ke atas genteng gitu. Ya ini minta maaf banget ya, signalnya
naik turun, cuman apa, puji Tuhan hari ini udah bisa kerjasama. Tadi udah mau hujan, tapi benar-benar hebat banget tuh, nggak hujan loh, Iya. Tuhan dahsyat banget. Hujan aja berhenti ya. Iya. Ya, so ya aku yakin nggak ada yang kebetulan lah. Semua teman-teman di sini bisa belajar bareng, ya bisa bisa dapat ilmu dari Bu Yes. Yago ya, per 500 juta berkali-kali. Oh ya, Ya. lupa Rio Koryo, aku mau bilang maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah perbuatan. Terus udah gitu banyak yang bilang mewek, sorry ya udah bikin nangis, eyelinernya masih oke kan? Udah pakai yang itu ya, anti bocor. Anti bocor ya. Ya, ya. So memang Ini hmm. berarti terakhir ya. Aku Ya, pilih jawab satu pertanyaan nih. terakhir yang paling bagus. Ya, kita semua sangat beruntung Wah, untuk bisa punya leader-leader seperti Ci Yuliago yang istilahnya mau benar-benar ngasih dedikasi ini waktu, dedikasi ya istilahnya Leopard aku nih. pengorbanan banget deh ya nih malam ini. Hai anak-anak Leopard. Doain yang terbaik, biar sehat terus, biar makin sukses, bahagia, bisnis MCI makin berkembang, semua timnya Elite Diamond bisa pada growing semua, yang Diamond jadi Elite Diamond, yang Ruby pada segera jadi Emerald, jadi Diamond, semuanya, semua member-membernya bisa tembus trip semua di bawah timnya jaringan Ibu Yuliago ya. Amin, benar. Biar makin hari makin sukses, dahsyat, makin luar biasa. Aku juga doa yang sama, amin. Pokoknya makin baik semua. So, udah dipilih belum nih Bu Yulia? Satu lagi. Oke, ya ini berarti yang terakhir ya, soalnya aku udah nggak ketemu lagi ini Anggi. Terus via online nggak pernah chat atau nggak kenal, tiba-tiba saya chat ajak bisnis atau produk, rasanya gimana, rada-rada gimana dia komennya, kadang nggak dibalas. Ini saya kembali lagi ke topik. Ketika kamu mau mulai untuk prospek online, saran saya cuma satu. Kalau mau jalan online, dilarang baper. Jadi, jangan pernah pusingin jumlah like, jangan pernah pusingin dia bales kamu atau enggak, jangan pernah kamu marah kalau dia delkon kamu, dan kalau misalnya dia bikin status yang mungkin kamu ngerasa dia menyinggung kamu, satu, jangan baper. Karena kenapa? Kalau dia nggak jemput nama kamu, berarti dia nggak senang menyinggung kamu. Karena banyak banget nih saya temukan, kalau misalnya lagi prospek online, banyak banget orang itu terjebak ke metode baper, bawa perasaan. Jadi kalau misalnya mau mulai prospek online, saran saya cuma satu, bapernya disimpan dulu di dalam lemari ya. Mantap. Bapernya disimpan dalam lemari supaya nggak baper ya. Karena itu yang benar tadi yang Ibu Yuliago bilang bahwa penting sekali Bapak Ibu untuk konsisten. Jadi terus-terusan melakukan dan tidak peduli tentang like yang diberikan sama orang, tapi bagaimana Anda membranding diri Anda sebagai pribadi yang benar-benar terus-menerus memberikan yang terbaik ya di wall Anda ya. Jadi terus-terus posting terus. Thank you Ci Yulia untuk diingetin lagi. Oke. So, itu tadi jawaban dari pertanyaan terakhir Bapak Ibu semua. Saya yakin semuanya belajar sangat banyak sekali pada malam hari ini ya, dibikin melek dari tadi ya, aduh di belakang gitu ya, sampai saya gelapin gitu. Tapi sangat seru sekali dan it's been a very my pleasure untuk bisa menyaksikan webinar kali ini. Ya, sangat luar biasa, sangat spesial. Kemarin dibikin ketawa-ketawa terus, sekarang kita dibikin baper ya. Dan hopefully Ci Yulia lebih banyak lagi berkatnya, ya makin hari makin banyak. Silakan kasih love sama like-nya buat Ibu Yulia ya. Dan teman-teman semua, ingat untuk goals kita yang tadi udah disampaikan sama Ibu Yulia, ada 1 bulan lagi, kesempatan banget buat kita benar-benar fokus sekali untuk benar-benar perlu banget kita untuk bisa bareng-bareng ke Korea sama-sama ya, karena itu akan menjadi sebuah, bukan hanya sekedar pembuktian aja, tapi Anda semua akan mendapatkan satu pengalaman yang berbeda yang mungkin belum pernah Anda alami sebelumnya, terutama especially buat Anda yang first achiever yang belum pernah tembus trip ya. Ketika Anda berangkat trip Korea nanti, Anda akan merasakan sekali aura yang berbeda dan akan membantu nge-boost up sekali ya. Tadi Ibu Yuliago banyak sekali cerita tentang pengalaman bagaimana ketika ikut trip, wow, gila semuanya rasanya tuh beda sekali.
Dan ketika Anda punya aura seperti itu, kayak yang Ibu Yulia waktu dulu alamin ya, ketika beliau pertama kali jalan-jalan gratis ke luar negeri, waktu itu tadi ke Thailand ya, Ci ya? Pertama kali Ya, Thailand. ketika ke Thailand aja itu feel-nya udah wow sekali, sampai bikin beliau bisa dapat 500 juta berkali-kali, sampai bisa punya grup yang begitu besarnya, bisa bangun rumah sebegitu dahsyatnya gitu ya. Dan banyak sekali pencapaian yang beliau dapat gitu ya. Seorang ibu rumah tangga biasa yang dulunya buka toko biasa, tapi akhirnya bisa bertumbuh dan berkembang dengan sangat dahsyat. Karena apa? Start from trip, Bapak Ibu. Ketika jalan-jalan berangkat ke luar negeri sama-sama, ya Anda akan mendapatkan sesuatu feel yang berbeda, momentum yang terbangun ya. Jadi benar-benar benar-benar pergi banget ke Korea. Jadi lakukan yang terbaik untuk Anda bisa fokus selama benar-benar 1 bulan ini, ya lakukan yang terbaik ya buat siapa, Bu. Oh ya ada. Oh ya, sorry saya potong sebentar, saya lupa, saya mumpung ingat. Jadi satu hal, kenapa harus berangkat trip? Kalau misalnya teman-teman nggak punya duit, misalnya nih, kalau misalnya untuk berangkat trip, tenang, di MCI itu nggak perlu bawa duit, karena nanti di trip MCI juga hidup kok, karena kita makannya 3 kali sehari, terus udah gitu nggak perlu bayar apa-apa sebenarnya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak bawa duit pun masih tetap hidup. Terus yang kedua adalah, saya pernah punya pengalaman member saya pergi trip itu duitnya juga minus, terus udah gitu ya dia jual perhiasan, tapi kemudian karena pergi tripnya MCI, Koryo tahu, karena memanfaatkan momentum, grupnya jadi bertambah besar, dan kemudian bukan cuman emasnya yang dia gadein kemarin yang balik, tapi berkali-kali lipat daripada itu. Jadi kalau misalnya kamu pergi trip, jangan khawatir deh. Mungkin kamu pikir diuangin itu lebih enak, duitnya dapat. Tapi kalau kamu pergi trip, itu kamu dapat 100 kali lipat akan kembali ke kamu. Saya jamin, karena saya udah ngerasain. Yes, karena rugi banget kalau cuma dikasih setengah nilainya. Ya, sangat-sangat rugi sekali, teman-teman. Karena kita perlu untuk bisa melihat dunia, dan itu akan expanding horizon kita. Maksudnya, pola pikir kita akan berubah, dan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketemu orang-orang baru. Ya, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, Anda harus ngalamin sendiri. Ya, kayak ibaratnya saya bisa jelasin kepada Anda rasa durian itu seperti apa. Ya, cuman Anda perlu nyobain sendiri. Buat Anda tahu. Harus gitu. Nyobain sendiri. Ya kan, kalau nggak, ya mau saya bilang rasanya gimana ya durian ya? Benyek-benyek, kuning-kuning, kalau cium bau-bau ya wangi-wangi gitu, manis-manis dikit. Kok kayaknya mikirnya yang kadang lain ada pahit-pahitnya juga gitu ya. Ya begitu deh durian gitu ya. Tapi ketika Anda cobain sendiri, Anda akan tahu, oh rasa durian tuh kayak gini gitu. Itu sesuatu pengalaman yang perlu Anda alami sendiri. Ya, all the senses semua diri Anda akan menyadari sekali, wow ini loh kerennya jajan ke luar negeri. Dulu saya paling anti jajan ke luar negeri, saya bilang kalau misalkan ke keluarga saya, ini orang ngapain sih ke luar negeri, itu bodoh banget menurut saya. Karena buang-buang uang, ya terus udah pergi pulang, tahu-tahu pulang tuh udah nggak punya uang mereka begitu ya. Karena mereka hobi banget ke luar negeri gitu ya, ngabisin uang tuh di sana. Pas pulang tuh mereka kerja lagi, cari duit, pergi lagi ke luar negeri. Pulang. Oh, kalau kita kebalik ya. Jadi kalau kita pas pulang duit udah saldonya udah banyak lagi gitu. Karena selama perjalanan dibayarin MCI semua, kita nggak ada keluar biaya apa-apa. Pas pulang, duit kita ketabung banyak banget nih gitu kan. Nah jadi kalau misalkan dulu banyak kenalan saya yang begitu gitu, saya bilang ngapain sih keluar negeri gini. Tapi ketika saya pergi Bapak Ibu dan saya ngeliat, wow ternyata banyak pencerahan yang saya rasakan, dan itu yang juga diceritakan sama Ibu Yulia Go tadi Bapak Ibu, dan Anda akan ngerasain ketika Anda benar-benar berangkat nanti jalan-jalan gratis ke Korea ya, Anda bisa mulai bayangkan serunya seperti apa. Ya, happy bareng-bareng naik satu bus barengan sama teman-teman yang baru, misalkan di situ keluarga baru Anda ya, semuanya Anda kenalan segala macam, terus Anda bisa pergi main-main, foto-foto segala macam. Wah, spesial banget, serius, beneran deh, perlu ngalamin sendiri. Ya, dan ketika Anda ngalamin itu semua, Anda akan benar-benar melewati batasan-batasan yang tidak pernah lewati semuanya dalam mengembangkan bisnis Anda. Ya, akan semakin jauh, semakin luar biasa, dan membangun momentum seperti yang tadi Ibu Yulia Go sudah sampaikan. So, thank you Bapak Ibu semua. Terus praktek 7 victorious person, lakukan terus-menerus karena itu sangat penting sekali ya untuk jadi monitoring Anda untuk mencapai goals Anda lebih dekat lagi. Ya, jadi lakukan terus secara rutin. So, itu yang kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banget Ibu Yulia Go dan Pak Richard. Ya, masih di situ kan? Papa Leopard.
Malam-malam berduaan di atas genteng ya. Habis ini minum green tea langsung menghangatkan diri ya. Mantap. Thank you banget. God bless you. Ya, semoga makin sukses, makin happy, makin bahagia. Teman-teman boleh kasih love dan like-nya sekali lagi ya. Dan kita malam hari ini kita sudahi. Mohon maaf kalau kata tadi Ibu Yuliago, kalau misalkan ada salah-salah kata ya, itu semua karena disengaja ya Bapak Ibu semua ya. Thank you Bu Yulia, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita close? Oke, thank you banget buat teman-teman hari ini. Saya cuma mau sampaikan kalau misalnya teman-teman itu luar biasa hebat, teman-teman itu beruntung, teman-teman itu istimewa. Dan kalau misalnya Yulia Go bisa, teman-teman Yulia Go percaya teman-teman pasti bisa memiliki semangat yang lebih besar daripada impiannya teman-teman. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, perjuangkan terus. Saya nggak tahu saat ini kamu sedang mengalami apa, tapi yakin aja, saya pun sendiri pernah ada di posisi teman-teman, mengalami titik terendah saya dalam bisnis ini. Jadi semua orang pun pernah mengalami. Jangan merasa sendiri, tetap perjuangkan apa yang sudah menjadi awal mula kamu menjalankan bisnis MCI. Yes, impiannya. Oke, thank you banget Yulia. Aduh. Thank you banget. Materi, Better life with MCI malam ini banget begitu pokoknya. luar biasa. Teman-teman pasti malam ini tidurnya wah bolak-balik. Pengen buru-buru tembus trip jalan-jalan semua ya. Luar biasa banget. Oh ya, satu lagi nih, aku pengen lihat Koryo pergi berempat sama istrinya, sama papa mamanya. Oh gitu ya? Nanti foto ya. Ntar diatur lah Ci ya. Biar seru-seru. Iya dong. Oke, sip. Rumah nggak ada yang jaga Ci kalau bisa pergi semua ya. Biasa kalau nggak mama papa. Iya, rumah kok dijagain, rumah Enak kok sama dijagain, ini ya? rumah nggak boleh. Iya nanti dicariin dulu yang bisa jagain rumah. Iya Thank you dong. Ci buat ini ya. Sip ya. Spiritnya mantap. Oke, sip. Kalau gitu udah selesai semua. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak kita close untuk webinar malam hari ini. Oke, thank you. Thank you for all. Thank you banget buat Koryo, thank you banget buat teman-teman, thank you, dan maaf kalau misalnya Yulia ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan. Oke, sip. God bless you all. God bless you. Thank you semuanya. Dadah. Thank you Ci. Bye-bye. Dadah.